Oke, teman-teman, nggak lama ya. Konnichiwa buat semua. Teman-teman, anyway, saya mau update dulu nih ke teman-teman, mau remind ya. Satu, kalau kalian nyalain Zoom, mungkin beberapa device kameranya otomatis nyala. Nah, itu kalian harus benar-benar perhatiin ya, teman-teman ya. Soalnya untuk mencegah ada sesuatu yang tidak perlu dilihat, jadi nggak perlu dikasih lihat. Ada yang nelpon lagi. Udah aja. Sorry. Halo? Ini kalau ada yang nelpon suaranya langsung kecil nggak? Nggak. Nggak. Ya, ya, Ini ya, gue out dulu. Ini gue out dulu, nanti gue masuk ya, lagi ya, ya. ya. Soalnya kalau Oke, Zoom, kalau ada yang nelpon langsung suaranya kecil. oke. Bukan ada yang nggak perlu dilihat, teman-teman. Ya, intinya reminder aja sih, kan sering ya. Biasanya sering kayak ada yang lupa. Ya, bukan sengaja, saya tahu juga sih. Cuman lupa ya. Kayak misalkan lagi zoom, tiba-tiba kameranya nyala, tiba-tiba dibawa ke WC, ya kan, dibawa ke kamar atau apa gitu loh, maksudnya yang tadi Niko. Oke, lanjut. Sorry. Tadi soalnya kalau Zoom itu tiap ada nelpon suaranya otomatis kecil. Jadi teman-teman mau remind bahwa kadang beberapa device kalau masuk Zoom kameranya langsung nyala. Nah, kasihan kalau ada yang di WC, maaf ya, ada yang telanjang, jadinya ke expose itu aja sih. Jadi saya mau ingetin teman-teman ya. Dan entah kenapa setiap saya Zoom ada aja loh adegan telanjang itu loh. Enggak, makanya ini diingetin ya teman-teman ya. So, apa kabar semua? Masih semangat? Masih semangat nggak? Wah, ini muka-muka baru semua loh penghuni Zoom loh teman-teman loh. Saya mau kasih tahu dulu ke teman-teman ya. Ini yang saya mau share ke kalian gini. Saya kasih tahu, apapun itu, ketika kalian lagi mau jalan, lagi berusaha untuk menuju sukses, yang paling susah itu disiplin. Ngerti ya teman-teman ya? Itu udah yang paling sulit udah. Disiplin, komitmen. Jadi kalau orang nanya ke saya, nih orang iseng nanya ke saya, Pak, saya udah berapa tahun di AFC, kayaknya belum berjalan dengan baik. Saya gampang banget patahinnya gini, Kak, boleh nggak nanya? Saya pertanyaannya gini nih teman-teman ya, apa yang kakak selalu lakuin setiap hari? Apa yang kakak lakuin selalu setiap hari untuk bikin bisnis kakak bisa berkembang dan sukses? Yang kakak lakuin setiap hari nggak boleh jeda. Dia nggak jawab apa-apa. Saya mau kasih tahu ke teman-teman ya, semua orang bisa hebat. Dengerin nih saya. Semua orang bisa hebat. Semua bisnis bisa bikin kaya. Nggak ada bahwa hanya IFC yang bisa bikin duit. Nggak ada. Kalian bisa buka restoran bisnis apapun. Apapun. Jual batu bara bisa kaya. Jual sate ayam bisa kaya. Jual semen bisa kaya. Jual pasir bisa kaya. Tapi apa yang bikin orang itu berhasil? Karena tahu nggak? Saya kasih tahu ya sedikit teman-teman sebelum kita mulai ya. Apapun yang kalian lakuin, selama kalian disiplin, pasti kalian jadi. Itu dengerin saya deh. Apapun. Contoh, hari ini ada siapa nih? Bu Ben sama sekali nggak bisa bikin bakso. Satu hari, dia akan selalu buang waktunya, siapin waktunya 2 jam sehari. Untuk latihan bikin bakso. Selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Pertanyaannya simpel teman-teman. Setelah melewati 3 tahun, setiap hari 2 jam. Apakah Bu Ben jadi tukang bakso yang paling hebat nanti? Master bakso, pasti. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi sama prinsipnya. Kalau teman-teman di AFC, kalian nggak ada sesuatu apapun yang kalian komitin atau kalian disiplinin, berapa lama pun kalian di AFC, kalian tidak akan jadi hebat. Nah, jadi kayak gitu loh. Kalau kalian, maaf ya, kalau kalian dulu lagi susah, lalu kalian berjuang, itu nggak ada hebat-hebatnya. Biasa aja, karena lu memang harus berjuang. Ketika lu udah jadi orang, mulai ada income, masih tetap berjuang, so it's a good point. Itu baru dihitung berjuang. Kira-kira gitu loh teman-teman ya.
Jadi itu yang paling sulit saya ngelihat di AFC itu. Kenapa ada orang ya, dinamikanya ya, jam masuk, dia perform 1-2 bulan, 3 bulan, bulan keempat mungkin mulai ada kesulitan, mulai apa, udah langsung lepas. Ya udah, lu nggak mungkin jadi kayak gitu. Itu yang saya mau bilang ke teman-teman bahwa saya kemarin ada ngomong juga sama beberapa leader. Pertanyaan yang paling simpel adalah apa yang kamu bikin setiap hari untuk kamu luangin memang secara spesifik kamu luangin waktu itu untuk bisnis ini bisa berkembang. Berapa orang yang kamu prospek setiap hari, konten-konten yang kamu post setiap hari, berapa jam kamu live. Itu yang saya selalu nanya gitu, kamu live nggak? Nggak. Kamu pernah nggak datang setiap hari Senin, kantor memilih leader-leader untuk training, kamu pernah ikut nggak? Nggak. Kalau Rabu yang LOP itu, kamu pernah nggak tiap hari komitmen ngundang orang gitu loh? Datang, kalau nggak ada yang datang, tapi lu datang di situ. Enggak. Ya saya nggak bawa orang, ngapain saya datang? Pertanyaan gitu loh. Oh, wajar dong teman-teman lu nggak sukses. Ngerti ya? Saya sepakat bisnis ini kalian butuh belajar. Sepakat. Tapi, mohon maaf ya teman-teman ya, pada endingnya kalian praktek jauh lebih penting dari apa yang dipelajari itu sendiri. Belajar nggak pernah habis, ngerti ya teman-teman ya. Hari ini pun saya bawa hari Jumat ya, karena kalau nggak Senin apa Selasa saya udah di Papua 1 bulan. Saya pengen saya sendiri pengen saya tidak punya waktu yang kosong. Saya sendiri. Jadi kemarin Rabu saya tanya, kosong nggak? Belum ada, oke, aturin dong, saya mau beduk. Oke. Terus saya lagi banyak urusan. Jumat langsung saya tanya lagi, saya mau Zoom sama LP Sirait ya, dia Ronin of the Year. Maksudnya saya pribadi teman-teman ya, bukan saya bilang saya udah sukses. Saya sendiri kalau bisa tidak ada waktu kosong. Kalau bisa. Saya bukan geng yang percaya, maaf ya, healing, work balance apalah, bahasa-bahasa Gen Z pecundang-pecundang itu, yang istirahat, hidup harus seimbang. Saya jujur bukan orang yang ke sana sih. Bagi saya keseimbangan itu nanti waktunya saya akan dapetin gitu loh. Selama saya dikasih sehat, saya lagi ini, saya akan paksa diri saya ke limit yang paling nggak orang bisa terima. Saya akan bawa terus ke sana gitu loh. Saya udah contohin ke teman-teman apa itu namanya disiplin, apa itu namanya komitmen. AFC ini kondisi baik atau nggak baik, saya tetap roadshow, saya tetap ke daerah-daerah, saya tetap laksanain apa yang seharusnya saya laksanain. Itu yang saya mau bilang sama teman-teman, penting nggak kalian datang ke Zoom-Zoom gini? Penting bagi saya. Walaupun mungkin ilmu, nggak usah ngomong ilmu lah, pasti dapat sesuatu. Tapi minimal kalian bisa ngecas ke diri kalian sendiri gitu loh, kayak kalau nggak kalian kalau nggak ada patokan, ngerti ya teman-teman ya, kalian nggak ada patokan mau jadi siapa, mau kayak gimana, kerjanya kayak apa, menurut saya susah juga maju. Kita hidup di lingkungan yang 99% hidup dengan gaji 3.070.000. Kalian bisa Google hari ini, Google deh, pendapatan rata-rata orang Indonesia 3.070.000. Artinya apa? Teman-teman sekeliling kita bukan arah yang mau berubah. Ngerti ya? 90% malah lingkungan kita arahnya ya nikmatin apa yang ada, syukuri yang udah dikasih. Saya bukan kita nggak syukuri apa yang dikasih sama Tuhan ya. Tuhan maha pemberi rezeki. Tapi saya yakin Tuhan butuh kita kayak bernegosiasi gitu loh. Bahwa Tuhan, saya nggak mau miskin, saya lagi berusaha di AFC, saya lagi cari jalan, kuatkan saya lagi berusaha, Allah, mudah-mudahan saya ketemu, saya bisa sukses. Saya percaya Allah maha adil, dengan konsep keadilan itu semua orang punya kesempatan yang sama bisa sukses. Gitu loh teman-teman ya. Nah, hari ini saya sangat jarang home talk. Jarang banget tuh teman-teman saya home talk. Home talk tuh apa sih? Jadi saya bawa 1 orang, 2 orang yang saya anggap kita bisa belajar dari dia. Nah, hari ini saya bawa leader namanya LP Sirait. Jujur aja, saya tidak bangun komunikasi apapun sama si Kak LP Sirait. Saya cuma bilang, Kak, saya mau Zoom dong sama kakak. Jadi kita nggak pernah ada briefingnya. Kenapa saya tertarik sama dia? Dulu waktu di TikTok saya sering lihat muka dia tuh.
Sering gitu loh lihat gitu loh di TikTok dia nge-live gitu loh. Waktu Spirit of Samurai, leadernya Tasya ya minta ke saya, Pak, gue mau submit downline gue dong. Siapa mau jadi Ronin of the Year? Saya bilang siapa orangnya? LP Sirait. Udah saya nggak ada komplain. Oke langsung. Nah teman-teman, saya mau kenalin ya. Jadi LP Sirait ini adalah salah satu leader yang punya keterbatasan. Nanti dia sendirian cerita. Saya yakin kita waktu nonton di Spirit of Samurai belum puas ya. Punya segala keterbatasannya, dia income-nya lumayan ya, rata-rata 50, 60, 70 gitu loh. Rata-rata income-nya bisa puluhan juta, di atas 50 juta lah. So I think kita bisa belajar dari dia. Ngerti ya teman-teman ya? Karena percaya deh sama saya teman-teman ya. Lingkungan kalian itu, ini mohon maaf ya, nggak semua pasti. Tapi percaya sama saya, 90% lingkungan kalian itu tidak bisa jadi patokan buat kalian. Dengan kalian tidak punya patokan itu tersebut, akhirnya kita jadi lembek. Ngerti ya teman-teman ya? Nggak ada tolak ukur bahwa, oh ternyata perjuangan gue, maaf ya, perjuangan gue tidak sekeras itu. Kira-kira gitu loh. Oh ternyata apa yang gue lakuin masih jauh banget. Bisnis ini ya teman-teman ya, nanti yang kalian akan lawan tau nggak apa? Kalian tahu nggak yang kalian lawan sebenarnya apa hari ini? Bukan prospekan ditolak atau enggak, kebosanan. Anda tahu nggak rasanya bosan? Itu yang saya lawan bertahun-tahun. Saya kan udah 14 tahun ya main MLM ya. Ini kebosanan ini tiap hari menghantui Anda, bayangin nggak? Berapa chat di handphone saya, table talk yang diomong itu-itu, keluhannya itu-itu. Ngerti nggak sih? Ritual ini udah sangat membosankan, jujur aja. Dan itu yang dilawan setiap hari. Kayak kalian nanti tiap hari ngonten, aduh kayaknya bosan banget ya, aduh kayaknya suasananya udah flat gitu loh. Memang kayak gitu. Itu saya udah berkali-kali bilang teman-teman, Anda harus tahu ya, waktu kalian sukses nanti, yang kalian lawan apa? Kejenuhan, kebosanan, itu yang kalian lawan setiap hari, kalian telan tiap hari. Dan itu nggak main-main membosankannya. So pentingnya kita datang ke acara-acara kayak gini teman-teman, bisa belajar ya. So nggak buang waktu lagi. Saya akan bawa KLP Sirait untuk kalian bisa belajar. Saya akan nanya-nanya secara simpel. Halo KLP Sirait, ada hadir? Aduh, ditekan tombol mute-nya dulu. Nah, Malam Pak, hadir. malam ini dia KLP Sirait. Jadi kakakku, karena kita nggak ada briefing apapun, saya mulai kasih tahu ya, Kak, ini saya akan bertanya dengan suasana santai aja Kak. Anggap kita lagi podcast bareng dengan tujuan teman-teman bisa belajar banyak, mungkin dari sisi manapun. Gitu ya Kak LP ya. Jadi nanti kalau kurang tajam saya nanya lagi. Jadi boleh nggak Kak LP Sirait memperkenalkan diri ke kita semua, baik usia, status menikah atau enggak, atau apa, anaknya ada berapa, tinggal di kota apa, itu dulu. Itu Kak LP Sirait nih. Bentar ya Pak. Oh iya. Aku mau video, mau foto. Bentar ya. Oke. Selamat malamnya, perkenalkan namaku LP Sirait. Dengar, jelas ini Pak suaraku Pak? Jelas kakakku. Oke. Aku tinggal di Kisaran. Kalau nggak tahu Kisaran itu di Asahan, Sumatera Utara, dekat Medan. Dari Medan ke kami itu kira-kira 1 jam setengah, 2 jam lah, 2 jam. Ya. Jadi status saya itu udah single parent. Dan itu sudah berlangsung 9 tahun. Ya. 9 tahun. 9 tahun. Itu suami juga meninggal dulu karena kecelakaan. Ya. Nah, udah gitu 4 bulan kemudian aku kecelakaan. Itu. Sama-sama kecelakaan mobil nih, ya kan? Aku kecelakaan pada waktu itu langsung lumpuh kedua kaki ini. Dari tempat kejadian langsung udah nggak merasa lagi. Udah langsung lumpuh total. Lumpuhnya Kak LP boleh cerita nggak, lumpuhnya lumpuh kenapa? Maksudnya apakah putus sarafnya atau maaf patah tulang tapi nggak ada dana, nggak tahu saya. Makanya saya nanya. Oke.
Begini Pak, mulai dari hari kejadian, ini kan di dalam mobil nih, aku sama adikku itu hadir sekarang di Zoom kita ini, Asimah Hermin Sirait itu adik kandungku. Itulah kawanku sama-sama kecelakaan di mobil. Jatuh nih, supirnya kan nih banting setir. Jadi kami jatuh, terhempas jatuh gitu, terduduk. Bagaimana kita duduk gini, aku jatuhnya duduk gitu. Adikku itu telentang beginilah jatuhnya dia. Nah, dia itu rusuknya dia patah 4. Nah, jadi kondisiku ini tulang belakang Pak. Ini kan tulang belakang kita ini nih, ada guli-gulinya, ada tulang belakangnya begitu kan. Nah, tulang belakangku itu di lumbal satunya Pak. Nah, itu pecah. Jadi ini tulang naik dan bertimpa bergeser lagi. Beginilah sekarang posisi tulang belakangku Pak. Oh, Nah, makanya lumpuh semua ke bawah dong. iya, jadi saraf-saraf tadi itu terjepit di dalam tulang-tulang tadi semua itu. Jadi dari mulai pinggul tadi ini dari lumbal 1 ini 1 2 3 4 kenanya semuanya lumpuh ke bawah. Itu. Dan Jadi, itu nggak bisa dioperasi bahkan. nah ini dengan penceritanya Pak. Jadi mulai dari kejadian itu langsung nih dari tempat kejadian langsung ke rumah sakit. Nah, pertama dari tempat kejadian ke rumah sakit, dari situ langsung ditolak, pindah ke Siantar yang paling dekat ya kan. Nah, ke Siantar. Sampai di Siantar 1 malam gini periksa nggak bisa, mereka tolak. Nah, pindah lagi ke Medan. Dah, sampai di Medan ditangani sama dokter Kolman, mungkin pada tahu ya, itu spesialis saraf yang paling jago lah di Medan ya kan. Nah, sampai di sana begitu di MRI dilihat kondisi tulang tadi udah nggak memungkinkan. Nah, ditolak lagi. Nah, masuk lagi Columbia, ditolak lagi. Masuklah beberapa rumah sakit menolak lah semua. Jadi akhirnya keluarga menyimpulkan ayo bawa ke Penang aja. Ditolak lagi. Nah, ditolak lagi. Kemana-mana ditolak lagi terus. Udah gitu udah bingung mau dibawa kemana nih, semua menolak kan gitu. Kondisinya udah nggak memungkinkan gitu. Orang Penang sekali itu mengatakan gini, ini kalau kita operasi, kondisi kan bertimpa ini. Kalau kita operasi, cara satu-satunya itu hanya untuk memotong tulang yang bertimpa, baru kita pasang pen. Nah, tapi pada saat memotong tulang tadi yang bertimpa ini, kita nggak bisa jamin sarafnya nggak makin putus semua. Dan saraf-saraf ini sehalus rambut pun ada. Jadi kita nggak bisa nyambung. Nanti malah dia malah nggak bisa duduk. Nah, udah pasrah aja walaupun duduk selamanya seperti ini. Gitu. Jadi waktu itu belum percaya juga ya kan. Udah, gak jadi berobat ya kan gitu. Nah, bingung lagi kemana lagi ya. Nah, pindah lagi ke Royal Prima lagi. Udah balik sana balik lagi gitu loh. Ibaratnya udah semua rumah sakit dijalanin. Bayangin Bapak lah itu aku di rumah sakit itu 1 tahun 4 bulan loh. Nggak pulang-pulang ke rumah. 1 tahun 4 bulan. Pindah sana, pindah nggak mau pulang. Memang udah ditolak kan. Aku bilang gini, bisa saja dokter di rumah sakit ini nggak bisa, mungkin saja di rumah sakit sana bisa, mungkin saja di sana bisa. Memang saya sendiri. Sebetulnya kalau dari awal aku turutin kata dokter ini udah nggak bisa, nggak sebanyak itu yang habis. Tahu nggak Bapak berapa banyak yang aku habiskan dalam 1 tahun 4 bulan itu? 400 juta. 400 juta. Itu juga nggak ada tindakan apa-apa ya, cuma ngecek-ngecek aja ya. Hanya begitu saja, ngecek-ngecek. Yang semakin banyak malpraktek. Malprakteknya seperti ini Pak. Ini kan masalahnya kan dirujukan soalnya saraf terjepit. Mereka nggak peduli saraf terjepit ini model seperti apa. Taunya mereka saraf terjepit, dikasih obat saraf terjepit. Jadi dikasih obat-obatan gitulah, ya kan? Sering masalah obat. Namanya saya kan nggak penyakitan, dikasih obat. Sering masalah obat itu, malpraktek lah. Fisioterapi ini gosong, akhirnya jadi operasi. Itu operasi tadi bukan tulang belakangnya lagi yang dioperasi, tapi gosong gara-gara alat fisioterapi. Itu kan anggap kakak kan nggak terima waktu dianggap lumpuh lah, bener ya? Waktu itu kan usaha sana usaha sini. Iya. Kapan detik kakak akhirnya ya udah deh gue terima gitu loh. Nah gitu. Setelah 1 tahun 4 bulan tadi udah nggak ada lagi lah. Akhirnya kan ada namanya dokter Pranajaya, itu lulusan Amerika. Bapak itu langsung ngomong kayak gini. Gini ya Bu ya, aku ini kayak dimarahin lagi tuh. Kenapa sengotot ini harus sembuh gitu ya kan? Gini ya Bu ya. Saya berani ngomong nih katanya gitu. Semua dokter mungkin hanya keluarga dipanggil kan, keluarga aja dipanggil keluar. Saya di dalam ruangan kaca gitu ya kan. Ini sebenarnya udah nggak bisa gitu ya kan. Nah tapi aku punya kan ngotot kan, aku yang punya diri. Kan aku mikirnya gini Pak, kalau aku nggak bisa jalan nanti, mau gimana nasib anak-anak kan gitu. Anak waktu itu kelas 5 SD yang paling besar, yang paling kecil baru lulus TK. Gitu. Jadi kan bingung. Nah, kan kalau aku nanti sehat ya, biarpun uang habis nanti kan bisa diganti lagi, bisa dicari lagi kan gitu. Nah kan gitu. Rupanya datanglah dokter Pranajaya bilang gini ya Bu ya, Ibu harus bisa menerima kenyataan gitu. Mau kemanapun Ibu dibawa, mau ke Amerika, ke Australia, kemana kita, ayo saya bawa. Ibu udah nggak bisa lagi loh. Lihat ini riwayat, ditunjukkannya biaya semua udah habis. Ya kan waktu itu saya belum tahu berapa yang sudah biaya habis ya kan. Sudah 400 jutaan begini. Nah, kan gitu.
Nah, apanya? Enggak, Nah, itu minta repot. iya. Nah, udah gitu kan. Udah, Bu, itu. Kalau semua organ tubuh manusia ini bisa diperbaiki manusia, nggak ada yang percaya sama Tuhan. Gitu dia. Wah, udah kayak gitu kan. Menjerit lah ini di rumah sakit. Baru itu yang berani langsung ngomong ke saya, nggak melalui keluarga lagi gitu. Nah, menjerit lah sampai hasil semua pemeriksaan tuh tinggal di situ pulang gitu. Di dalam mobil menjerit sekuat tenaga. Nah, gitu. Udah gitu tengah malam gitu berdoa lah. Ya kan, minta petunjuk sama Tuhan. Baiklah Tuhan, gitulah kan. Kalau memang harus seperti ini nasib yang harus kuterima. Oke? Siap, saya menerima. Tapi tolong Tuhan tunjukkan jalan apa yang harus saya lakukan demi anak-anak ini. Anak-anak ini kan Tuhan titipkan sama saya. Bapaknya udah nggak ada lagi loh. Maksud Tuhan apa sekarang dengan anak ini? Saya marah loh sama Tuhan. Maksud Tuhan apa dengan anak ini? Kak, tunggu bentar. Kakak sebelumnya kerjaannya apa? Nah, itu. Kerjaan saya sebelumnya, Pak. Saya itu, kok di sini namanya toki sayur. Apa? Toki sayur lah, jual sayur-sayuran. Aku belanja ke gunung, bagi barang di sini ke pengecer-pengecer gitu, penjual sayur. Oh, oke. Itu dulu kerjaan kami. Itu masih sehat aku, anak masih hidup suami, itu kerjaan kami dulu. Itu. Udah gitu, udah sampai di mana tadi, Pak? Enggak yang Kak. Oke, kan Kakak udah jual sayur. Saya tadi nanya Kakak tuh jual sayur, udah tuh kan Kakak lagi bingung kondisi anak-anak gimana. Kan Kakak marah sama Tuhan. Iya, oke. Udah gitu berdoa lagi, tiap malam berdoa terus. Udah apa jamannya? Aku tuh berdoa itu nggak Bapak. Aku suruh mereka semua keluar dari kamar, kuatkan kencang-kencang itu AC ya kan. Supaya itu, udah gimana kali lah ya perjuangan malam itu. Apalah jawaban yang harus kuterima kayak gini keadaan anak. Waktu itu kami udah berpencar nih Pak. Anakku ada 3 kan. Yang satu sama mak tuanya, yang satu sama tantenya, yang satu lagi ikut sama saya yang paling kecil. Kemana saya pergi dia ikut gitu. Nah, jadi pindah sana pindah sini waktu dia di sekolah kemana aku pergi pindah ikut dia gitu. Nah, ya, pokoknya seru menyedihkan. Gimana lah ya waktu itu ya. Nah, udah gitu dapat lagi. Nah, lalu Kakak mulai kenal AFC kondisinya seperti apa? Siapa yang kenalin sih? Dari mana Kakak tahu nih AFC ini? Nah, gini Pak. Jadi pulanglah ke rumah ini ceritanya. Pulanglah ke rumah. Nggak lagi di bertualang di mana-mana tadi, nggak lagi. Pulanglah ke rumah. Nah, udah pulang ke rumah, kumpul sama anak-anak, barulah mulailah berdamai dengan keadaan. Apa yang harus kulakukan ya, begitulah. Rupanya ada saja jalan Tuhan ini dikirim karena orang-orang datang ke rumahku ini. Datang waktu itu temanku ada dokter, ya kan? Dia bilang gini, udahlah daripada seperti ini hanya nonton TV aja ngantuk-ngantuk nggak jelas kayak gini. Dulu waktu itu belum bisa duduk Pak, belum bisa jelas duduknya, masih harus ditopang-topang gitu, belum bisa apa-apa. Iya, karena tulang punggung. Masih dimiringkan. Nah, udah gitu kan. Waktu itu masih lanjut terus fisioterapi, orang rumah sakit masih datang, bidan-bidan ganti korban-korban masih datang terus-terusan. Setiap hari saya bayarin itu semua. Itu. Jadi datanglah ibu dokter tadi ini. Udahlah belilah itu Android itu. Biar ada misalnya kau pegang biar kau tengok-tengok orang-orang misalnya biar ada hiburan gitulah. Kayak mana itu Android? Waktu itu sama sekali saya nggak kenal Android, Pak, nggak tahu. Hanya tahu telepon biasa. Jadi Kakak nggak kenal dunia handphone smartphone sama sekali nggak tahu. Tahu Bapak, handphone saya itu mana handphone saya apa ya? Handphone saya itu handphone center loh Pak. Yang penting bisa telepon ke gunung petani, bawa saya kentang sekian ton, hanya begitu. Ini pasang TM aja saya nggak bisa sama sekali waktu itu. Sebulan waktu itu pulsa aku Pak bisa 300-400 ribu sebulan karena nggak ngerti pasang TM hemat telepon. Separah itulah prakteknya dulu. Nah itu. Nah jadi kan seperti apa tuh Android? Aku bilang lah sama si dokter tadi, ditunjukkannya lah handphonenya dia, Androidnya dia seperti ini gitu. Nah jadi buka-buka lah kan, oh iya. Nah berapa ini satu gitu kan? Alah ada yang murah kok 2,5 juta dia gitu. Jadi waktu itu kan yang pegang uangku kan nggak aku lagi Pak, nggak bisa lagi apa-apa ya kan. Nah waktu itu belum mengerti internet banking. Jadi semuanya kan keuanganku masih kakakku yang pegang gitu. Jadi aku bilang sama kakakku, Pak, belikan dulu handphone Android katanya seperti ini gitu kan. Kutunjukkanlah sama dia video call dari handphone tadi si dokter itu. Nah, ya udah nanti saya dibelikan dia lah, diantarkan lah. Dah nggak mengerti juga kakak ini waktu itu gaptek juga nggak mengerti mengirimkan juga, diantar juga lah ke kisaran nih. Nah, waktu itu diantar, belajarlah sama tetangga-tetangga, sama teman-teman, sama anak-anak ngerti. Karena mereka ini sudah tinggal di rumah saudara ya kan, setahun lebih itu, udah berserak kan. Mereka sudah mengerti, karena saudaraku rata-rata mereka ini Androidan. Hanya aku sendiri yang nggak ngerti itu. Parah waktu itu kan. Nah, udah pada mengerti, belajar. Jadi mulailah ini buka-buka scroll Facebook, waktu itu masih ngerti Facebook aja. Nah, terus kulihat lah ada orang live, jual baju. Nah, jual baju kan Pak. Jadi aku bilang gini,
Di dalam dia live itu kutanya gini, aku namanya pedagang terus bisa rupanya di sini berjualan kan gitu. Nah, Ya. kutanya lah dia lagi live, bagaimana caranya bisa berjualan seperti ini? Bayangin Pak, polosnya aku nanya dia. Jadi dia bilang gini, nah oke Kak, kalau nanti Kakak mau nanti ku inbox ya. Jadi kutanya anak-anakku kan, gimana cara inbox itu seperti apa? Ah gitu. Ya. Nanti ada orang ngirimkan pesan gitu. Siap dia live, dia inbox aku ting gitu, ada yang bulat di sudut handphone gitu kan, messenger gitu. Ini apa nih nak? Aku namanya panikan, namanya nggak mengerti ya kan. Ini apa nih nak? Apa nih nak? Sama anak selalu dampingi lah ya kan. Oh itu mah ada pesan di klik anakku gitu kan. Oh ini, Eda kalau mau masuk grup reseller bolehlah bagi nomor WA-nya gitu, minta nomor WA dia ini. Jadi tahu nggak Bapak? Waktu itu kan anak ini nomor verifikasi mama gitu ya kan. Jadi nomor verifikasi tadi inilah aku kasih sama dia Pak, sepolos itu, separah itu. Jadi datang dia gini, bukan ini Eda, nomor telepon Eda yang didaftarkan ke WA. Apa itu WA nak? Tanya lagi sama anak-anak. Gaptek total ya. Separah itu Pak. Jadi ini nomor mama ini kasih nomor handphone mama ini akan mendaftarkan ke WA kemarin gitu. Kasihlah. Baru dimasukkan dia lah ke grupnya, grup reseller. Jadi waktu itu dropshipper lah, mereka yang packing barang aku hanya posting-posting gambar gitu. Jadi kalau cara mengambil keuntungan saya sudah paham kan, saya tinggal tanya dia ini harganya bagaimana, ini harga dari sana atau harga jual? Oh harga dari kami Kak, Kakak suka hati ambil keuntungan. Saya paham mengambil keuntungan, saya paham, saya kan pedagang, saya kan pernah jualan gitulah. Nah saya posting-posting lain, kok laku gitu loh, laku. Waktu itu aku ngambil keuntungan cuma 10.000, 15.000, kalau kainnya mahal 20.000 per potong, per piecesnya gitu. Lumayan lah kan. Dalam sebulan aku total kan rajin buat pembukuan, terbiasa redukan buat pembukuan gitu kan. Kok ada ini lumayan 2,5 juta, 2 juta, 3 juta kayak gitu-gitu kan. Berlangsung lah itu setengah tahun seperti itu Pak. Jadi dengan berlangsungnya setengah tahun seperti itu mulailah dilirik-lirik pebisnis, datanglah apa namanya tokonya parfum, nawarin parfum, skincare, berdatangan lah menawarkan bisnis gitu. Nah, udah datang menawarkan bisnis kayak gitu, mulailah tambah bisnis aku lagi. Adalah kalau Bapak tahu itu namanya minyak putus-putus dari Bali. Nah, aku pun kenal itu waktu itu dari kawan juga yang mengasih aku biar ada minyak balurmu gitu loh. Nah, jadi aku jadi deponya itu, jadi aku jadi stokisnya skincare, jadi aku distributornya parfum, mengirim juga waktu itu dari Aceh sampai Papua juga seperti FC ini. Nah, habis itu udah berlangsung seperti itu, di kain tadi aku merasa gini, ngapain aku mesti jual-jual kain orang, kenapa nggak buka aja usaha aku di rumah, gitu. Jadi masa COVID itulah kan Pak, tahun 2018, anak-anak kan nggak ada lagi lah kegiatan di rumah. Apalah nih kegiatan anak-anak ya, daripada mereka sibuk-sibuk main handphone apa segala macam, nggak tentu arah gini gitu. Buka grosir kain lah aku Pak. Nah, buka grosir kain. Baru setelah aku buka grosir kain tadi, aku carilah reseller seperti aku tadi. Umumkanlah di Facebook itu. Yang mau jadi reseller kain, hubungi saya begini-begini. Saya siapkan gambar, saya packing, saya beginilah. Mereka tinggal dropship lah kayak tadi itu. Nah, kayak aku tadi lah posisi mereka. Banyak lah ini resellerku. Saya punya grup lah. Itu. Jadi toki kain lagi lah aku di situ. Dan itu semuanya, usahaku tadi semuanya sukses, Pak. Sukses. Tapi dari semua itu, dari kain, parfum itu, tadi semua 5 macam tadi semua itu, paling sebulan itu yang tinggal sama aku kan, aku hanya ngambil persenan keuntungan mereka yang besar-besar, aku sikit-sikit aja kan gitu kan. Paling keuntunganku itu 15 sampai 20 juta sebulan. Capek kali mengerjakan itu. Paling hebat loh. 15 sampai 20 juta. Mengerjakannya itu udah capek kali Pak. Apalagi parfum ya. Parfum ini satu ya kan. Dia kaca. Kita packing dia harus pakai bubble wrap, harus pakai styrofoam lagi, pakai kardus lagi, pakai packing kayu lagi kalau aku ngirimkan ke Papua gitu. Kalau nanti nggak safety packingnya pecah rugi gitu. Ibaratnya di situ ada apa namanya? Ada risiko rugi lah gitu. Nah, begitu juga di kain. Kain juga seperti itu kan, ngukur-ngukur lagi akan warna apakah nggak sesuai gambar lagi segala macam. Repot lah. Jadi waktu kain itu tahu nggak Bapak? Modalku di kain apalagi menjelang misalnya lebaran, menjelang hari-hari besar. Aku harus menyiapkan modal 135 sampai 150 juta, Pak. Nah, Iya, boleh tanya. Ini kalau ada tukang kain di sini pasti mereka paham itu. 135 sampai 150 juta kalau udah hari besar aku harus siapkan modal untuk kainku tadi. Grosir kain kan aku membawahi reseller-reseller gitu. Nah, itu tau nggak Bapak? Keuntungannya itu paling gitu juga, 15 sampai 20 juta tadi dalam 2 bulan. Itu. Nah, udah gitu ada lagi model-model kain ini untuk tahun depan ini tidak berlaku lagi. Artinya kadaluarsa lah ya. Ya kan? Nah, itu harus kita buang, kita jual rugi gitu loh. Jadi tetap semua pekerjaan tadi semua ada risikonya. Semua ada risikonya. Nah, yang lalu kena AFC gimana? Nah, setelah itu udah pekerjakan tadi semua itu kan, anak waktu itu sakit lah Pak.
Sakitlah anakku yang si nomor 2, asam lambungan Pak, capek juga berobat kemana-mana. Udah 3 tahun itu, sakit terus dari kelas 2 SMP sampai kelas 2 SMA dia, 3 tahun, berobat kemana-mana juga. Nah, rupanya pas aku lihat live seperti ini, kulihatlah si Happy Live, aku tengok siapa namanya, si Mesra, ya kan si Tasya kan, aku inbox lah dia, aku tonton gini kan, karena aku kebetulan mencari-cari memang untuk obat untuk anakku kan gitu. Semua iklan sosial media. Ya, tapi tunggu. Kakak ini bisa nonton live Herti, nonton live-nya Tasya Mesra, udah temenan? Belum, lintas gitu loh, lewat di beranda kita, lintas gitu. Mungkin pertemanan kita ada berteman sama dia gitu. Oh gitu. Lewat Jadi gitu. di Facebook kakak belum temenan sama Herti, belum temenan sama Tasya, tapi muncul live-nya ya? Muncul di beranda kita gitu. Oh. Rupanya melihat di pertemanan mereka banyak temanku yang berteman dengan mereka. Ya. Itu. Oh, jadi, mungkin dia share kali ya, live-nya di-share gitu ya? Enggak juga Pak, gini kalau yang FB ini Pak, kalau orang lain mengkomentari postingan kita, pertemanan kita akan muncul di beranda mereka. Oh gitu? Iya. Seperti itu Pak. Nah jadi lanjut. Jadi like comment kita bilang supaya pertemanan kita itu mengkomen, like, jadi muncul nanti di beranda mereka. Jadi sehingga pertemanan mereka bisa melihat gitu. Nih teman-teman, ini sesuatu baru loh. Jadi kalau saya live contoh, lalu follower saya atau teman saya tuh like, komen, itu muncul live saya di teman-teman mereka. Iya, betul Pak, lintas Kakak, itu. Yakin itu? Yakin Pak. Makanya sering kita bilang, perhatikan Bapak orang-orang live. Like, komen dong, komen itu apa itu? Biar muncul di beranda pertemanan mereka. Itu. Oke, nanti saya make sure itu buat nanti saya juga share ke teman-teman. Tapi teman-teman hari ini ya penting kalian tahu kayak gini ada. Lanjut. Jadi KLP tidak kenal Tasya, tidak kenal Herti Sitorus, tapi live mereka itu muncul karena kakak ada teman sama teman mutual sama mereka temenan. Iya. Oke, lalu lanjut. Udah gitu ku inbox lain si Mesra ini. Karena kebetulan kan aku udah mencari produk. Semua iklan yang lewat di sosial media Pak, segala namanya obat asam lambung, obat lambung itu semuanya sudah dicoba anakku. Enggak juga. Oke. Enggak ada yang mempan. Nah, jadi ku tanya lagi si Tasya ini di inbox tadi ya. Aku udah mengerti menginbox ya kan. Nah, bisa nggak itu untuk asam lambung itu? Oh bisa Kak, coba aja gitu ya kan. Nah, jadi aku kan mikirnya siapa tahu ini seperti herbal lain. Pikirku dulu ini herbal Pak. Aku nggak tahu kalau ini makanan organik. Oke. Nah, aku mau beli setengah lah gitu karena aku tengok di misalnya kan ku scroll itu ya kan, semenjak ku scroll dia kayak gitu, kita penasaran dengan dia. Oh bisa beli setengah gitu, aku mau beli setengah lah, siapa tahu nanti nggak bermanfaat gitu ya kan. Oh bisa Kak, bisa. Jadi awalnya aku beli setengah campur. Nah aku beli setengah campur, aku kasihlah sama si gadisku tadi. Rupanya dalam 10 hari adalah perubahan. Dari hari pertama, hari 10 itu belum ada yang bisa diceritakan. Hari ke-10 mulailah nampak perubahan. Perubahannya tahu nggak Bapak? Perubahannya itu mulai nyenyak tidur, yang biasanya dia sering terbangun tengah malam kalau naik gas lambungnya, jam 1, jam 2 gitu. Nah itulah yang tidak terjadi yang kulihat. Kalau namun masih muntah, masih mual, masih sering begal, masih sering sesak, masih semua. Nah jadi lanjut. Hari ke-14 inilah Pak, penghabisan yang paket yang setengah ini. Wah di situ dia muntah hebat Pak. Muntah hebat, detoksnya luar biasa dia di situ. Satu malam gini dia 8 kali muntah. Itu 8 kali muntah. Udah gitu kebetulan waktu itu ada saudaranya suami tinggal di rumah kami ini, menumpang sementara karena dia habis operasi. Daripada mahal-mahal bayar di rumah sakit, mendingan tinggal di rumah saya gitu kan. Kebetulan dia bermasalah di lambung, jadi ada obat lambung dia. Nah jadi dia bilang karena kasihan yang anakku kan, udah kasih ini aja dulu, dikasih lah ini 1 sendok ini sama si gadis ini biar agak dingin perutnya, dia bisa bawa tidur dulu gitu. Kami kasih lah ini 1 sendok ini obat. Nah si Aici tadi udah habis banget ya, obatnya siapa, ngasih siapa. Iya, dikasih aja terus. Nah itu biar tahu. Waktu itu belum mengerti kesehatan sama sekali. Nah bawa tidur aja lah, namanya minum obat pasti tidur ya kan, tidur lah ini si gadis. Nah gitu, tapi udah aku telepon nih ini adikku dari ini kan, datang dulu, bisa bawakan dulu berobat ini anakku ini, tulangnya anakku kan, itu aku ya, aku suruh bawakan berobat ke Medan. Besoknya datang lagi mau dibawa lah si gadis ini. Jadi udah permisi nih ke sekolah. Jadi semenjak muntah tadi nih, sampai di Medan tahu nggak Bapak, udah tutup dokter. Mereka sampainya sore karena tulangnya ini renang dulu, ada pemandian air panas. Jadi nyampainya sore, udah tutup dokter. Ini tadi dokter kami ini prakteknya pagi. Nah ya gitu kan, tutup lah. Besok lah kita ya, udah tutupin dokter gitu. Jadi datanglah si gadis pintar di nelpon. Oh makanya nggak lagi lah, nggak ada muntah-muntah lagi, udah enakan perutnya gitu lah kan. Yang betul lah gitu ya kan. Tapi muntah hebat tadi malam.
Tapi bekas muntah itu disentuh masih sakit gitulah dia kan. Ya, Karena ya. mual muntah nggak lagi, udah enakan lah pokoknya. Ini aku udah coba makan nasi lembek udah bisa. Tadinya udah pakai bubur Pak, udah pakai bubur terus, udah bubur blender gitu, udah kayak bayi itu. Nah udah gitu kan. Nah yakin tuh besok lah dokter itu kalau masuk besok berobat aja gitu. Sampai besoknya lagi, nggak juga, nggak ada muntah ya udah enakan pulang lah kakak emak gitu. Jadi ya udahlah yakin. Ku searching lah Google Pak. Setelah kejadian baru ku searching apa ini sebenarnya AFC ini, nggak tahu apa. Ku searching lah. Ternyata rupanya ada informasi tentang detox. Detox itu membuang racun dari dalam tubuh. Oh berarti tadi malam itu ku terjemahkan sendiri lah. Karena memang betul-betul kurang edukasi kan Pak. Nah berarti ini betul-betul mendetox tadi malam. Ya udahlah aku beli lagi lah gitu. Jadi sendiri aku mau memikirkan sendiri, aku order sendiri. Jadi aku datang ke sini nggak diprospek siapa-siapa. Nah Ya. itu jadi ku telepon lagi lah nih si Tasya tadi. Aku maulah order FC itu sepaket gitu. Oke Kak gitu dia. Jadi kebetulan itu adik yang ada di sini tadi aku bilang ASI Mahir Minisirade itu kan asam lambungan juga itu. Nah, jadi dia tanya, kayak mana Kak setelah si Pita itu makan FC itu, dia kan aku selalu cerita sama dia karena penyakit yang sama. Mereka ini sering berubah sama-sama kemana-mana. 3 tahun bayangin Pak. Jadi kebetulan kan aku membawa anak berobat kan nggak bisa, harus numpang sama keluarga selalu bawakan gitu kan. Nah begitu datang ada perubahan kuliah inilah aku mau beli lagi lah aku bilang gitu kan. Nggak jadi dia berubah, udah mau pulang dia dari Medan sama tulangnya, nggak jadi berobat gitulah. Kalau gitu Kak aku mau lah Kak sepaket gitulah dia. Bayangin Pak aku belum member ya kan, masih setengah paket tadi mencoba aku order ulang, udah laku sepaket dari aku mau gitu loh. Ya. Belum ku jalankan ini bisnis sama sekali belum. Jadi ku pesan lah sama si Tasya ini mau 2 paket. Dia bilang gini, oh Kak kalau mau 2 paket gitu nggak usah lagi lah kayak gitu. Paling tidak 3 paket lah Kak biar dapat 1 gratisnya. Atau 6 paket gratisnya 2. Keluarlah ini jiwa bisnis kan Pak. Nah, mendingan ku ambil itu gratis. pas lagi ada promo. Iya, promonya itu waktu itu yang suku silama. Ya. Bukan. Kalau Safi Iya, dapat 1 suku box, silama. kalau Iya. dapat 2 Beli box. 6 paket gratis 2. Nah, aku kan berpikir nih, aku ambil aja lah yang gratisan ini aja. Kalau bisa gratis kenapa mesti beli kan gitu Pak. Nah, jadi datang dia, aturlah dulu belanja aku, diaturlah belanjaan tadi supaya bisa berpasang-pasangan semua kan gitu. Nah jadilah sepaket itu untuk anak aku Mitsubishi sama Subarasi ini gratisannya itu. Jadi aku lanjutkan yang gratisan sama anakku tadi, hanya 5 hari lah itu habis sama dia yang gratisan tadi habis, sembuh lah dia sampai sekarang itu anak gadis itu. Jadi kalau dijumlahkan total, kalau dijumlahkan total yang dimakan anakku itu cuma 19 pasang Pak. Ya, terus detik kapan kakak mulai kayaknya gue mau jalanin deh? Gitu. Tadi kan ceritanya aku pinjam ini uang mau join di bisnis ini Pak. Pinjam loh sama keluarga aku, termasuk adikku tadi. Jadi kan kami kan punya keluarga, anak mamaku semua ada 10 orang kan Pak. Jadi aku bilang ini, aku mau pinjam modal pinjam uang lah 20 juta, aku butuh modal gitu. Tadi tujuanku kan butuh modal, aku bilang tadi mau ngambil gratisan ini aja. Lain nanti kan bisa aku jual nih gitu pikiranku. Waktu itu kan bisnisku tadi masih jalan semua Pak yang aku bilang tadi. Semua masih jalan. Nah, udah gitu kan. Datanglah keluarga yang tadi, patungan lah mereka minjamin aku, ada yang ngasih 7 juta, ada yang 3 juta, ada begitulah. Satu hari terkumpul lah 20 juta. Aku belikan lah 6 paket ini. Aku belikan 6 paket tadi, gratisan sama si gadis. Nah, udah gitu, belum di hati juga menjalankan Pak. Tadi kan tujuan mau ngambil gratisan ini aja. Ya. Nah, makanya saya nanya detik kapan kakak bilang kayak gue harus jalanin deh. Jadi kan Pak, udah gitulah yang 6 paket tadi kan. Nah, tadi kan udah laku sama adikku 1. Pikiranku kan yang 5 tadi kan. Mamaku kebetulan dia asam urat, kakakku saraf terjepit, semua lah keluarga aku rata-rata ini ada penyakit. Sama mereka nanti ku jual ini udah habis deh. Kalau nanti uang mereka nggak bisa aku kembalikan, ku kasih aja produk. Tahu ini kesehatan kan gitu. Nah, ku tawarkanlah sama mereka ini Pak. Tujuanku tadi biar gratisan ini terjadi. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau keluarga aku tadi. Waduh gimana ini uang mereka ini mau dikembalikan gimana kan pusing lah ya kan. Nah, 5 paket lagi yang tak laku, 1 paket adikku oke lah pesannya 5 paket lagi belum ada. Begitu keluarga nggak ada yang mau, aduh gimana nih, ku telponilah Pak orang-orang yang udah bolak-balik berobat ke Penang. Di kampung kami ini orang gila-gila ke Penang berobat Pak, luar negeri gitu ya. Ku telponilah mereka semua, ada lewat messenger, lewat semuanya lah, ku telepon 1 hari itu ada 50 orang ku telponi Pak. Itu laku lah ini tadi semua, laku kan. Tunggu, kakak teleponnya gimana coba? Telepon lewat messenger ya kan, ku SMS mereka. Nah, ku bilang gini, Nang udah lainnya kan, Nang udah kayak mana kabar Bapak udah itu sekarang? Kayak gitu lah, orang kan polos-polos aja, pikirnya kita bersilaturahmi biasa gitu. Mereka nggak tahu aku jual produk, nggak tahu ya kan, nah gitu. Jadi kalau udah tahu mereka sekarang setiap aku telepon pasti nawarin produk. Waktu itu belum tahu mereka. Nah jadi kan
Udah kayak mana kalian Bapak udah sekarang? Kayak gitulah Nang, belum bisa jalan gitu ya kan. Udah bolak-balik kami ke Penang. Iyalah aku tahu itu. Gini Nang udah. Bilang, aku punya produk loh. Bagus sekali begini. Ku foto lah ini. Ku foto lah ini produk kayak gini. Ku pegang lah pula ya kan kayak gini. Kayak gini. Ku ceritakan lah manfaat produk ya kan. Ini paten fungsi nih. Udah aku baca. Aku langsung baca. Aku baca Google. Baca tonton YouTube. Begitu Pak. Cari sendiri memang gitu. Karena bagaimanapun produk harus dijual gitu. Harus dijual. Bagaimana cara menjual? Mungkin seperti baju. Tunjukkan rupa dan warna cocok ambil kan enggak. Ini makanan loh, mahal lagi kan gitu. Jadi ku pelajari dulu lah, jadi ku tawar begitulah cara menawarkan manfaat produknya lah dulu. Nggak ada ku ceritakan sama mereka bisnis sama sekali. Manfaat produk tadi, ku testimonikan lah anak kandungku tadi ini. Itulah terus ku bawa testimoni kemana-mana menawarkan ini. Itu. Laku lah tuh 5 paket. Laku. Laku lah semua 5 paket. Belum nyampe dari stokis sudah laku lah semua 5 paket. Itu, laku lah semua. Balik dong semua modal dong. Balik dong modal semua. Balik dong modal. Baliklah modal tadi semua balik. Bisa bayar utang dong. Nah, bisa lah bayar utang. Jadi tadinya mau kembalikan lah utangku ini. Jadi pikir edakku ini, kenapa Eda ini cepat kali mengembalikan utangnya? Apa dia marah gitu? Di telepon Eda aku lakukan. Kenapa Eda terus kembalikan uangnya? Marah Eda ya? Kenapa Eda gitu? Enggak, ada benaran. Ku screenshot lah bonusku konnichiwa aku dari FC itu. Itu. Udah ada memang untungnya ada. Udah ada apa namanya? Bonus tuh gitu. Jadi bisa kupulangkan. Enggak apa-apa, belum begitu mendesak. Pakailah dulu. Oh cocok ini pikirku. Pakailah dulu katanya. Bukalah lagi Pak diamond kedua. Itu. Bukalah diamond kedua. Jadi itu tadi kan Pak. Pada saat tadi datang barang yang 5 paket tadi ini. Kutawarkanlah sama mereka itu beli 3 paket gratis 2. 6 paket gratis 2 itu lagi mereka semua. Makanya secepat itu pulang modal. Gara-gara mereka mau join diamond semua. Itu. Oke. Gini Kak, tunggu, saya mau nanya nih. Kan gini Kak, Kakak kan belum post apa-apa, jadi waktu Kakak nelpon-nelpon kan orang belum tahu dong. Iya. Dikira silaturahmi, lalu Kakak ngomong paten lah, Kakak belajar sendiri, lalu laku semua tuh. Kakak buka diamond lagi, ya kan? Iya. Nah, yang saya mau tanya ke Kakak nomor 1 adalah, kapan bener-bener, gini loh Kak, ini teman-teman, kenapa saya nanya gini? Karena teman-teman belum ngerti pertanyaan saya kasih tahu ya. Banyak nggak orang masuk AFC? Banyak. Banyak nggak orang yang beli produk AFC? Banyak. Banyak nggak yang tahu produk AFC bagus dan nyembuhin diri dia sendiri? Banyak juga Kak. Banyak nggak yang mau jalanin bisnis AFC? Banyak. Tapi yang saya mau tahu, waktu ada di bisnis ini Kak, ada momen ya, kadang ya, oh ini produknya bagus, tapi jalanin bisnisnya males. Contoh kayak gitu loh Kak. Apalagi Kakak kan bisnisnya udah banyak. Jalan juga, kata-kata dapat 10 juta, pasti dapat lah, ibaratnya gitu loh. Tapi detik kapan, makanya saya nanya itu, kapan ketika gue kayaknya mau seriusin bisnis ini deh. Karena banyak orang kalau ditanya, kalau saya nih, lu mau serius? Serius. Tapi bohong. Ngerti ya teman-teman ya? Teman-teman harus ngerti ya. Kalian pasti ngerti pertanyaan saya. Kalian pasti punya tim yang kelihatan sangat pengen serius, tapi actionnya nggak serius. Bener nggak? Kalian sekarang nanti ngerti pertanyaan saya. Bahwa kalian ngerti bahwa, wah ini dia tahu betul produk kita bagus, dia tahu betul bisnis ini bagus, tapi mulut mau serius, kenyataannya bullshit semua. No action ya, bullshit semua lah. Maksudnya akhirnya, habisin waktu. Makanya yang saya tanya ke Kakak, bukan waktu dapat duitnya atau prosesnya akhirnya mau jalanin, enggak. Kapan one time ketika ini bisnis bisa benar-benar dapat duit nih, gue mau serius jalanin. Kapan tuh waktunya? Itu belum tentu tuh Kak. Mungkin Kakak join bulan Februari, Maret atau April dapat duit, tapi mungkin baru tahun depan baru gue mau serius banget. Makanya ini pertanyaan saya, Kakak udah ngerti ya? Ngerti Kapan tuh detik bahwa ini bukan bisnis palu gada lagi? Kan banyak. Contoh saya banyak nih, ada influencer bahkan yang terkenal banget. Maksudnya gini, bisnisnya banyak, dia jual apa aja. Dia jual AFC laku, tetap aja. Tapi ada juga yang bisnis banyak. One time ketika dia tahu AFC, dia tinggalin semua, dan dia fokus garis lurus dan jadi. Ada juga, ada orang bodoh, dia di AFC dapat duit, lalu dia kembali ke bisnis recehan. Ada juga yang cari pusing, ngerti kan? Bisnis-bisnis jual inilah, jual balik lah. Makanya pertanyaan saya ini nih, yang Kak LP harus ngerti. Kapan tuh Kakak udah jual ini, main apa kain, jual bangun sistem dropshipper, tapi ketika mulai cium bau AFC, Kakak harus tahu ya Kakak nggak dapat 50 juta, 60 juta tiba-tiba loh. Nggak gitu loh.
Enggak, satu, bukan kakak yang menyerahkan diri ke AFC, itu memang Tuhan secara planning memilih kakak untuk masuk ke sini. Itu satu. Nomor dua, ketika kakak dapat rezeki banyak itu tandanya pasti ada pertanyaan saya itu, kapan tuh titik bahwa kayaknya gue mau seriusin nih bisnis ini. Nah, itu loh, pertanyaan ini loh yang saya lagi tanya ke kakak. Apa tuh momen apa? Entah karena duit, nggak apa-apa. Entah karena apa, saya nggak tahu. Makanya saya mau nanya ke KLP, buat teman-teman di sini juga, saya yakin banyak juga yang rasanya pengen serius. Atau kenyataan apa, dia kayaknya pengen serius, tapi sebenarnya nggak serius. Masih banyak, ada juga shogun yang nggak serius. Saya bisa buktiin ke Anda, teman-teman. Saya punya shogun yang nggak serius jalanin bisnis ini. Hoki aja gitu loh. Makanya saya tanya ke KLP Sirait, Kak, momen apa, detik apa, ketika kakak udah dapat money, oke. Tapi kapan tuh sampai gue mau seriusin bisnis ini? Nggak seperti kakak jual. Kan kakak semua bisnis sukses kan? Kakak Iya, yang cerita, minyak kutus-kutus sukses, jual kain sukses, jual parfum sukses gitu. Tapi ada titik apa sampai kakak, gue AFC ini gue mau seriusin deh. Go. gini Pak, yang paling utama di situ kan orang-orang sakit. Entah kenapa semenjak aku di FC ini, penyakit orang yang datang sama aku yang parah-parah Pak. Pasienku yang pertama sekali itu yang udah balik-balik ke Penang itu, tahu nggak Bapak? Dia itu udah sakit gulanya tinggi, ya kan? Busuk ini kakinya Pak, dioperasi di Penang pun gagal juga. Nah, jadi dia orang yang pertama bilang AFC itu bagus, sekarang sudah mulai belajar berdiri sendiri, nggak lagi diangkat-angkat gitu. Biasanya udah bertongkat kemana-mana gitu. Nah, itu yang pertama. Baru yang kedua, ada sakit myom juga, yang parah-parah. Ibaratnya gini, yang dihadapkan sama aku itu nyawa semua gitu. Terus aku merasa ke diriku kan, aku pun dulu kalau andaikan ketemu AFC ini mungkin tertolong juga, kan gitu. Jadi rasa kemanusiaan tadi sebenarnya yang memanggil jiwaku ke sini, harus fokus di sini Pak. Adalah kadang-kadang dari telepon dari rumah sakit malam-malam gitu kan, tolonglah Kak, di begini-begini, mereka mengadukan gitu keadaan di rumah sakit. Kalau ada masalah di rumah sakit, lapor ke perawatnya, ke dokternya, jangan sama aku gitu ya kan. Kalau saya hanya bisa bilang kasih AFC paling seperti itu gitu, tolonglah Kak. Jadi memang benar-benar Pak, di sini saya itu dituntut untuk berdoa untuk mereka gitu Pak. Jadi segala sesuatu itu dituntut berdoa untuk mereka gitu. Jadi banyak orang sampai sekarang ini banyak sering meminta saya untuk mendoakan mereka dari jauh gitu. Nah kenapa? Aku juga nggak tahu apa itu. Jadi aku bilang itu apa ya, ajakan Tuhan kali ya sama mereka. Ayo minta kamu butuh topangan doa kali, nggak tahu juga Pak. Ibaratnya gini, boleh ku bilang AFC ini membawa keajaiban juga sama aku. Banyak mujizat yang kurasakan lewat AFC ini Pak. Itu banyak sekali. So good teman-teman, karena gini, saya pernah tulis nih, kalau kalian cuma bisa bahagia karena cuma duit atau karena kalian kaya, itu sangat menyedihkan. Dengerin nih teman-teman ya, hari ini yang live nonton di Facebook, nonton di Zoom ini, saya mau kasih tahu. Kalau kalian bisa bahagia cuma karena seputar duit, betapa sialnya kalian, serius deh. Kalau kalian tahu bisa benar-benar ngerti esensi dari bisnis ini, kalian bisa dapat semuanya jauh lebih bahagia. Kalian bisa mulai bahagia ketika orang yang bukan siapa-siapa mulai jadi orang, yang sakit, yang udah divonis, udah putus asa bisa dapat kesembuhan. Itu rasa yang benar-benar kalian nggak pernah rasain. So, KLP bisa mulai detik serius ketika pasien-pasien yang benar-benar buruk, kakak lihat sendiri, lalu kakak mulai ini. Nah, saya mau nanya KLP, kan itu awalnya kakak jalanin bisnis ini jadi offline dulu dong? Maksudnya telepon, apa? Maksudnya dari kenalan ke kenalan dulu kan? Sebelum iya Pak, tapi kan sebelum itu untuk menjalankan bisnis yang lain tadi kan udah lewat online juga Pak. Jadi tinggal aja aku menukarnya. Maksudnya di AFC ini kan kakak pertama dari kenalan-kenalan dulu. Iya. Itu terjadi 4 bulan loh. 4 bulan seperti itu. Jadi kakak butuh waktu 4 bulan dulu, habis itu maksudnya semua kenalan lah. Kakak kan bisa satu hari telepon 50 orang, iya, betul kan? Iya dari Instagram. Iya, kan? Wah banyak kali orang telepon nih Pak. Terus kakak ditolak nggak? Wah banyak kali lah penolakan Pak. Banyak penolakan. Yang paling sakit tahu nggak Pak? Banyak sekali orang bilang sama aku gini, kalau betul-betul produkmu itu bagus, kamu dulu sembuhkan. Kenapa kamu nggak jalan juga sampai sekarang? Gitu. Jahat sih itu. Itu. Nah, jadi aku bilang gini. Nah, aku jawabannya sangat simpel untuk itu. Aku bilang gini, aku ini kan nggak penyakitan. Aku ini udah tergolong disabilitas. Itu. Ya.
Nah, disabilitas bukan karena penyakitan gitu. Jadi produkku ini untuk mengatasi yang penyakitan gitu. Jadi kalau kamu ada penyakit cocok ke sini. Aku nggak cocok karena aku ini nggak penyakitan. Kecuali tadi aku ada penyakitan, oke, produk ini bisa gitu. Buktinya anakku penyakit asam lambung sembuh kok. Itu. Adikku itu tumor lambung sembuh kok. Itu. Si Anu kunamain yang sembuh-sembuh tadi begitu, Kak. Nggak, tapi apa yang bikin kakak maksudnya gini? Kenapa nggak kakak cengeng aja kayak teman-teman yang lain? Maksudnya, susah lah, dibilang mahal lah, gitu-gitu. Kenapa lu, maksudnya maaf ya, kenapa kakak, lu nggak cengeng aja sih? Kenapa nggak kayak teman-teman yang lain gitu, yang jago guru gitu loh, maksudnya jago ngeluh. Kenapa nggak kakak kayak gitu aja? Tapi itu tadi Pak, ini kan tuntutan hidup juga ada. Anak-anak depan mata butuh biaya. Nah, udah gitu orang-orang yang taruhan nyawa juga banyak yang mau dihadapi Pak. Aku kan bisa bayangin di rumah sakit kami dulu, pada saat kami antrian gitu ambil nomor antrian sampai 200 orang satu hari pasien yang masuk. Dan itu semuanya kan pasti seperti aku dulu, capek mencari pengobatan kemana-mana tidak sembuh. Nah, dan kita sudah buktikan di FC ini, sudah puluhan orang waktu itu yang bisa sembuh dari tanganku. Kenapa enggak gitu loh Pak? Kurasa dalam 4 bulan itu Pak, ya kan dalam 4 bulan, karena aku dalam 4 bulan Pak sudah Ronin, sudah Ronin maaf, sudah Toreda. 4 bulan kakak Toreda? Iya, 4 bulan aku Toreda. Itu dia. Jadi makanya belum serius benar pun aku menjalankan bisnis ini waktu itu dari online, tapi udah serius di belakang layar. Sudah banyak kali orang sembuh Pak. Itu dia. Jadi nggak ada misalnya gunanya aku tutup ini produk ya kan. Walaupun tadinya kan melanggar etika ya kalau bisnis yang satu dengan ini digabungkan kan gitu. Makanya itu dalam 4 bulan Pak pernah saya berjalan 2 bisnis. Pernah berjalan. Jadi waktu itu bisnis yang lama saya itulah yang saya tampilkan di sosial media. Yang 4 bulan saya di belakang layarnya AFC. Nah, setelah saya bandingkan antara AFC dengan produk yang lain, dan itu pun saya bergumul loh Pak. Sambil berdoa sama Tuhan, bagi yang mana dulu nih saya lepaskan ini. Benar-benar ada seminggu saya berturut-turut berdoa terus. Yang hadir di kepala ya AFC terus. Kamu butuh di sini. Pertolongan nyawa orang ini penting. Produk ini bagus. Seperti itulah bisikan hatinya Pak. Jadi, kuputuskanlah di bulan memasuki bulan kelima tadi itu, kuputuskanlah semua produk tadi semua. Udah. Masuklah kakak di online. Mulailah beronline real aku, bergelutlah. Nah, boleh nggak Kak? Kakak online live dong? Live, kan hanya itu yang bisa. Live, buat video, buat foto, begitu. Berapa jam kakak live sehari? Satu hari itu nggak tentu sih Pak. Tergantung ya, rata-rata 1,5 jam, 1 jam. Jam berapa kakak live? Jam berapa kakak live? Jamnya yang selalu rutin itu malam. Jam-jam 8 malam. Kenapa kakak pilih malam? Karena gini Pak, kalau aku pagi, aku sangat sibuk diganggu dengan mitra-mitra. Itu. Belum pasien-pasien lagi. Aku memang selalu planning Pak. Aku buat struktur kerja aku itu begini. Bangun pagi, ngontrol pasien dulu. Pasienku semua aku kontrol Pak. Nggak ada mereka tuh kubiarin begitu beli, kubiarin enggak. Itu dalam catatan si Anu sakit ini. Tanggal sekian mulai konsumsi Anu sakit ini. Nah, jadi nanti udah 2 hari dia konsumsi. Kutanya itu, saya bagaimana setelah makan AFC 2 hari ini? Nah, Amang Boru gimana setelah seminggu konsumsi AFC? Ini semua aku ikuti perkembangan sampai mereka sembuh. Jadi bangun pagi sampai jam berapa itu kakak itu? Sampai jam 10, jam 11. Itu kerjaanku terus mengontroli pasien ini. Karena kadang pasien ini Pak, ada kadang mereka ini kita tadi sekedar menanya dia, tapi panjang kali lebar mereka curhat. Itu. Dan mereka suka kalau kita perhatian kayak gitu. Iya, itu dia. Dan banyak orang yang tadinya datang sama kita udah menangis, mengeluh mereka. Begitu kita ceritakan, aku sering menceritakan keadaanku sama mereka. Jadi dengan aku ceria begini menceritakan sama mereka, mereka itu jadi bangkit lagi semangatnya gitu. Oke, jadi pagi sampai jam 10, jam 11 kakak balas chat, terutama pasien follow up, gimana itunya, bla 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 bla. Siang sore? Mulai siang itu kan, mulailah posting, buat video aku nggak bisa cepat Pak. Buat video itu nggak cepat. Kadang-kadang nanti ngeditnya apa, aduh, tetap pengaruh data itu tetap. Mau kadang-kadang satu video itu mau sampai 2 jam baru selesai satu video. Gitu. Nah, baru nanti sore-sore aku mulai nanti live Pak. Nanti masih diganggu telepon. Jadi nggak bisa. Jadi kalau jam 8 ke bawah itu memang belum bisa fokus. Nanti kan kalau kita lagi live kan diteleponi orang kan. Marah juga ini. Marah ini TikTok kan begitu. Nah, jadi sengaja lah aku ambil, sudah selesai semua inputan data, udah selesai semua ngurusin pasien-pasien, udah pada tidur itu pasien semua, barulah aku mainkan malam-malam. Itu. Jadi aku selalu mainnya itu malam Pak, jam 8 sampai jam 12 kadang-kadang. Oke, tahan dulu. Saya kasih tahu nih ke teman-teman ya.
tadi sebelum kita Zoom ini semua, sewaktu saya udah bilang, teman-teman, ini makanya saya senang banget tadi, saya senyum bahagia banget. Gak, dengerin kata saya tadi ya, tidak ada bisnis kalian yang bisa besar kalau tidak kalian konsistenin apapun dalam bentuk harian apapun. Kayak yang tadi saya kasih contoh tukang bakso, bikin bakso. Sama saya mau bilang KLP, saya seneng banget waktu kakak bilang, kalau saya bangun pagi saya udah atur semuanya. Pagi saya udah biasa follow up. Siang saya ngapain, sore ngapain, malam ngapain. Jujur aja, saya juga latih ninja saya kayak gitu. Saya percaya gak ada bisnis besar datang tanpa kebiasaan apapun. Ibaratnya saya mau jadi karyawan aja dengan gaji UMR aja, pagi-pagi aja saya harus ke kantor jam 9 pagi. Kerja sampai jam 5 sore. Itu gaji UMR yang di Jakarta gaji 4 juta sampai 5 juta. Apalagi teman-teman yang mau dapat besar. Kalau kalian cuma prospek kalau inget doang, posting kalau lagi inget, lagi sempet, nggak bisa. Terus saya happy banget KLP hari ini kayak apa ya, ibaratnya kayak mengkonfirmasi bahwa semua orang kalau mau besar harus punya kegiatan itu. Nah, sorry Kak, saya mau nanya lagi. Kakak live di TikTok sama Facebook apa TikTok aja? Di Facebook sama TikTok, Pak. Dua-duanya? Iya. Aku gini Jadi caranya, Pak. Dua handphone apa gimana? Aku kalau live itu 3 handphone, Pak. 3 handphone. Itu. Satu untuk TikTok, ya. Satu untuk Facebook. Satu lagi Facebook yang bisa ditautkan ke Instagram. Oh, oke. Jadi satu kali kerja di tempat 3 ya? Iya, satu kali kita live seperti ini di tempat 3 gitu mainnya. Nih teman-teman, ini dengerin loh. Kalau kalian, maaf ya, kalau kalian ngerti arti home talk ini, kalian benar-benar bisa dapat banyak banget dari seorang LP Sirait. Serius loh teman-teman. Maksudnya, tolong please, saya tahu kalian suka belajar, tapi please kalian bisa ngerti esensi-esensi yang kita omongin hari ini. Jadi dia pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain, malam dia live di 3 platform sekaligus. Tadi dia udah bilang ya teman-teman ya. Nah kakak live 1 jam, 1 jam setengah. Rata-rata kakak sharingnya apa? Kalau ceritaku Pak itu aja rasaku dalam hampir 2 tahun ini. Aku udah setahun 9 bulan lah di FC ini kan Pak. Setahun 9 bulan. Jadi dalam 1 tahun 9 bulan itu yang saya ceritakan selalu itu. Awalnya saya kenal FC ini dari anakku gara-gara asam lambung. Ya itu tadi ceritaku tadi itu. Ya itu terus. Andaikan di flashback lagi ke belakang itu semuanya ceritaku itu aja. Iya, karena kan penonton terutama di TikTok kan berubah-berubah terus kan. Iya. Dan pun gini Pak, walaupun mereka mendengar cerita kita hari ini itu, besok lagi itu lagi, besok lagi, justru itu semakin meyakinkan mereka loh dengan produk kita. Berarti dia ini gak mungkin bohongan, masa itu aja ceritanya pun udah gitu ganti-ganti orang lagi testimoninya. Gitu loh Pak. Semakin yakin mereka. Dan menurut kakak, penting nggak bisnis AFC ini dibawa ke digital gitu? Maksudnya sangat penting Pak. Di live-livein ini penting nggak sih? Maksudnya gini, kan nggak semua orang ngetik nih Kak. Contoh kayak gini nih, ini yang paling jujur ya, yang paling saya kesel. Dia lagi putus asa, lalu ibaratnya saya rekomendasi lah sosial media. Lalu dia bilang gini, ya gue kan gaptek. Jadi dia mau rezeki dia itu bagus tanpa dia upgrade gitu loh. Itu kan sangat menjengkelkan dengernya. Jujur aja ya teman-teman yang hari ini nonton ya. Kalian udah mentok. Lalu banyak ada orang-orang sukses di sosial media. Herti Sitorus, LP Sirait. Maksudnya sebut deh orang-orang yang kalian tahu di AFC ini rata-rata pemain sosial media. Nah, waktu dikasih tahu sosial media, mau belajar enggak, mau nyoba enggak. Makanya anggap sekarang dari KLP aja. Penting nggak sih orang-orang masuk di sosial media? Dan kenapa penting, Kak? Ini Pak, pentingnya gini. Contoh lah ini ya kan, kayak aku. Andai kan tadi aku misalnya berlindung di belakang kegaptekanku tadi, beralaskan itu, aku jadi apa sekarang Pak? Yeah. Itu, aku kan nggak bisa itu. Udahlah Eda nawar-nawarkan itu, aku nggak ngerti handphone. Aku mungkin nggak sampai sekarang seperti ini gitu. Mungkin kami udah mengemis sama anak-anakku, udah numpang sama keluarga mungkin. Itu. Jadi kita berani keluar dari zona nyaman tadi, ya kan? Walaupun dengan misalnya melawan kegaptekan tadi nggak gampang ya kan? Yang dari seumuranku, aku udah tua loh Pak. Ya, sudah 50-an tahun ya kan. Harus melawan kegaptekan tadi. Itu ya kan. Harus bisa belajar. Nggak seperti 50 tahun. Nah itu. Jadi, dan aku belajar sama anak-anak, wah anak-anak lebih paham ya.
sering dimarah-marahin anak-anak lagi, apalagi sering panik kan gitu. Aduh, kayak mana nih? Mama jangan panik loh kalau diajarin begini. Aku dibentak-bentak anak-anak nggak apa-apa gitu loh. Namanya aku pengen belajar gitu loh. Karena aku tahu hanya ini jalan yang bisa aku lakukan. Jadi yang aku maksud gini loh Pak. Kalau ada misalnya, oke, nggak seperti aku mereka yang memang berhalangan untuk bekerja keluar, yang menjaga anak-anaknya, ya kan, yang harus mengurus rumah tangga, yang tidak bisa apa, harus belajar kalau mau maju hidupnya ya. Kalau nanti misalnya satu keluarga itu hanya suami yang kerja misalnya kan, hanya suami yang kerja, istri hanya jaga anak-anak ya kan, dengan gaji pas-pasan dengan hanya gaji UMR seperti tadi, 3 juta sampai 5 juta. Hari gini coba menurut kita ya, kita udah ngerti pengeluaran sekarang. Cukup nggak itu untuk rumah tangga? Enggak loh. Itu hanya untuk biaya satu orang aja itu dikasih pemerintah UMR itu. Itu bukan diperuntukkan untuk satu keluarga. Sementara ini tadi gaji satu orang ini harus dibagi-bagi beberapa orang anggota keluarga. Nah, namanya jatah satu orang harus dibagi 3-4 orang. Ya kan? Suami istri tambah anak-anak lagi. Nah, jelas kurang kan gitu. Jelas kurang. Jadi, apakah kita bertahan dengan kekurangan terus seumur hidup? Kapan lagi kita bisa punya rumah? Bagaimana anak-anak kalau minta sekolah lebih tinggi lagi? Bagaimana kita punya usaha lain? Gitulah, ibaratnya jelas-jelas kita tuh hidup dengan kekurangan terus lah. Sampai kapan kita tahan dengan kekurangan terus? Apakah sampai mati? Ya kan gitu. Apakah kita akan mewariskan kesusahan tadi sama anak-anak? Kan gitu. Itu makanya saya bingung kalau dia suruh download TikTok atau live di sosial media, dia bilang gaptek. Tapi kalau dia download utang aplikasi pinjol, dia nggak gaptek. Saya juga bingung loh itu. Itu Pak, itu aneh. Kakak tahu nggak sih, saya ada kurang lebih ya, kayaknya ada 40 orang ya, yang dia utang pinjol, lalu utang pinjol itu cari dia lewat saya. Gila nggak? Bisa gitu loh. Katanya ini kan kamu manajemen AFC, ini member kamu ada yang ngutang, tolong ingatkan. Itu yang dan orangnya saya tahu, makanya saya bingung. Lu kalau suruh belajar sosial media, Facebook, ibaratnya KLP Sirai tadi udah cerita, kenal Android aja baru, kenal Android aja zaman dulu, WhatsApp aja nggak ngerti. Tapi kalau download utang pinjol, ngerti dia aplikasinya. Itu saya juga bingung loh. Lu dapat aja loh utang-utang kayak gini loh. Tapi kalau belajar sosial media nggak mau. Terus kakak, saya mau nanya, lanjut ya. Apa yang kakak posting tuh kan kakak bilang kadang siang edit-edit video. Kakak upload. Apa tuh video yang kakak upload, konten-konten di sosial media kakak seperti apa? Biar teman-teman di sini siapa tahu mereka bisa terinspirasi, termasuk mungkin tim-tim kakak juga yang hari ini dengar. Kalau aku Pak, semua kegiatanku loh. Mau lagi misalnya orang bank datang ke rumah itu aku posting supaya mereka tahu kegiatan sehari-hari. Ibaratnya day in my life juga. Bentuknya itu kayak gitu Pak. Karena aku nanya yang bisa begini. Jadi bagaimana aku duduk begini, datang bertamu yang kadang aku di kursi roda, kadang bagaimana lagi prospek orang misalnya aku kenal dari sosial media mereka dan ketemu di rumah kami karena kebetulan sesama kisaran, dan itu selalu aku ceritakan. Itu saya kenal abang ini, gitu. Saya kenal abang ini kan aku videokan lah gitu. Saya kenal abang ini tadi ketemu di TikTok loh. Rupanya kenalan rupanya sama-sama orang kisaran. Nah, datang dia ke rumah ini. Ya kan Bang gitu, kita wawancara mereka lewat situ. Jadi apa kegiatanku itu aja, kegiatanku sehari-hari paling kuceritakan. Baru foto-foto saat anakku packing barang, baru saat misalnya anakku misalnya mengirimkan apa paket, atau kadang-kadang saya orang kurir datang jemput barang, ya itu aja. Itu aja Pak, nggak ada yang lain. Karena nggak bisa banyak kegiatanku seperti yang lain, misalnya pergi ke tempat mana-mana, di sana nge-vlog, aku nggak bisa seperti mereka gitu. Lalu sekarang gini, kan kakak dapat pembeli, beneran? Ya. Dari online umumnya pembeli. Lalu gimana cara kakak bikin mereka, orang-orang yang cuma sakit, minum membaik, lalu kira-kira kakak mau ajarin, ngenalin bisnis ini, jalaninnya gimana? Pertama-tama nggak pernah aku tawarkan bisnis pas sama mereka. Pertama-tama itu produknya dulu. Makanya di awal-awal aku tuh apa misalnya live selalu tentang produk, mungkin hampir 1 jam itu produk dan produk terus. Nanti barulah ke akhir-akhir live, nanti barulah aku arahkan mereka. Sebenarnya kalian walaupun ini mahal, ya kan? Sebenarnya bisa loh kalian dapatkan ini gratis. Tanpa modal pun bisa. Aku dulu begini. Nah, aku ceritakanlah bagaimana aku dulu datangnya tanpa modal itu datang ke sini. Gitu. Jadi ujung-ujungnya ke bisnis juga. Nah, jadi ketemulah nanti di situ mana mereka misalnya yang spesial mau produk aja, ada memang mau bisnis aja, ada loh. Memang mereka tertarik dengan bisnisnya. Nah, misalnya mungkin pebisnis lah mereka dari luar sana kan.
Jadi aku tertarik dengan bisnisnya begini. Mereka sendiri lah yang datang mau nanyakan bisnisnya. Barulah kita PC-an. Aku melanjutkan itu sama mereka, cuma mereka percaya bahwasanya akulah tadi yang di live itu, aku ajak PC. Jadi rata-rata mereka video call sama aku. Kakak kalau trip AFC itu kakak achieve nggak sih? Achieve. Mulai dari Korea lah ya, bulan 4 kan Korea namanya. Joinnya bulan 11 tahun 2022 Pak aku join. Ya kan? Jadi mulai bulan 4 aku udah dapat Korea, tiket 1. Nah, baru tiket ke Cina aku dapat 3. Itu. Baru Taiwan. Taiwan ke mana duluan? Taiwan aku lupa, Pak. Taiwan baru-baru ini, Pak ya. Taiwan yang belum berangkat ya. Nah, Taiwan belum. aku dapat 3 juga. Kakak berangkat nggak? Enggak berangkat, Pak. Aku kan nggak bisa. Nah, tadinya kan mau urus visa anak-anak aja yang berangkat. Rupanya nggak bisa. Jadwal-jadwal berangkat kita keluar itu kan pas jam-jamnya padatnya masa belajar anak-anak. Jadi nggak bisa. Oh. Makanya selalu tiket itu selalu kujual. Oke. Terus kakak cruise ini udah berapa poin? Masih 1 tiket aku, Pak. Masih 1 tiket. Oh, Ini berapa ya? Udah 5 poin ya? Masih 6 poin. 6 poin. 6 itu poin. Kok 6 poin, Kak, Pak? Pokoknya 1 tiket ya. 1 tiket 5 poin ya, Pak. Kayak mana aku ya. lupa. Itulah dia. Ya. Satu tiket 5 poin. Nah, itu. Jadi tadi baru closing tadi 6 paket lagi udah closing. Begitulah. Berapa lah itu? Nggak ngerti lagi aku mengkali-kalikan itu. Tapi andai kata kakak berangkat sama anak-anak sebenarnya bisa kan? Kecuali dia nggak waktu sekolah ya. Nah, kalau pas anak-anak libur bisa. Karena kami kan biasanya liburan sama keluarga, tapi harus ikut. Kayak kemarin lah ke Danau Toba. Aku kan harus memboyong anggota keluarga, Pak. Kalau nggak bisa. Karena kan aku harus digendongin, Pak. Aku nggak bisa. Walaupun dilihat aku berkursi roda seperti itu ya kan. Itu mereka naikkan itu ke kursi roda. Dinaikkan, nanti digendongin turunnya, begitu. Makanya segala peralatan kakak nggak mungkin bisa pergi kalau anak-anak nggak ikut. Itu harus ikut anak-anak. Hebat sih. Hebat. Oke, teman-teman. Saya mau kasih, ada yang mau nanya nggak sama Kak LP? Kalau ada yang mau nanya nggak secara pribadi? Siapa tahu saya ada yang kelewat pertanyaannya kan. Jadi kakak ini pure, ini teman-teman kalau mau nanya tulis aja di komen ya. Jadi teman KLP full sekarang di AFC itu jalaninya rata-rata dari online, betul? Apa masih offline? 100% online, Pak. Online 100%, Pak. Jangankan untuk pergi misalnya menjumpain pasien. Tetanggaku ini saja yang ngontrak rumahku ini, Pak. Nggak bisa aku jumpain mereka ke rumahnya lewat telepon. Itu. Artinya kan semuanya by online semua. Nggak ada yang bisa aku jalankan itu misalnya kita ke rumah-rumah tetangga apa. Nggak bisa. Memang nggak bisa gitu, Pak. Memang betul-betul tetanggaku sendiri pun ini ya, ini kan sebelah kiri rumahku ini orang ini 2, cucunya sembuh dari hepatitis. Baru opungnya ini sembuh dari sakit gula. Yang mereka beli AFC ku ini lewat telepon. Itu, lewat telepon. Jadi memang bisa itu dilihat anak-anaknya aku pasang status di WA. Makanya setiap hari aku pasang status itu. Jadi anaknya lihat, oh berarti bisa itu. Itu, kakak ini rupanya jual AFC begini-begini bisa untuk sakit gula. Karena coba tanya pergi di rumah kakak itu. Nah, datanglah si opung ini ke rumah. Begitu juga ini sebelah rumahku yang ngontrak rumahku ini anaknya bocor ginjal. Itu, bocor ginjal anaknya gitu juga lewat chat juga. Nah, jadi bisa untuk anak-anak itu umur 5 tahun anakku bocor ginjal gitu. Bayangin selama ini aku nggak tahu dia ngontrak rumah, aku nggak tahu aku anaknya kalau bocor ginjal. Gitu. Nah, bisa bisa. Nah, buka gerbang dong, aku mau ke rumah gitu. Datanglah ke rumah kita. Kakak kan jalaninnya online gitu, banyak dong omongan-omongan miring di online. Banyak lah pasti. Banyak. Ada yang bilang kan, ya itu tadi yang pertama. Kalau betul-betul produk itu bagus, kamu dulu sembuhkan itu yang paling sering. Itu yang paling sering, paling banyak. Dan itulah yang selalu. Nah, selalu itu. Dan ada lagi satu, Pak. Ada lagi satu bilang kayak gini. Nah, Eda kan sudah banyak duitnya nih. Kenapa? Emang Eda nggak mau jalan lagi ya? Kenapa nggak berobat aja? Coba, Pak. Itu. Jadi betul-betul gimana ya? Kalau misalnya kita memang betul-betul mau menyerah dari situ, udahlah nggak aku kerjakan FC. Toh juga ada uangku, kok ngapain? Bisa aja, Pak. Bisa. Misalnya, nggak aku jalankan FC, kami masih makan kok. Bisa, Pak. Tapi nggak mau aku nyerah gara-gara itu. Karena masih banyak yang butuh produk ini gitu loh. Kita pengen menolong mereka.
Pasti mereka seperti aku dulu, berobat kemana-mana tidak menemukan kesembuhan. Padahal kita tahu produk kita ini memang benar-benar bisa untuk mereka gitu. Apalagi contohnya sampai busuk kakinya kayak pasienku yang Manado ya kan Pak. Busuk kakinya, dari amputasi nih kakinya nih. Ya kan? Juga sama, berobat kemana-mana nggak sembuh. Ketemu sama aku lewat live seperti ini. Dia coba, sembuh dia. Sampai udah malu itu ke kantor Pak. Udah dibungkus-bungkus perban, berlalat-lalat ini kakinya. Bau satu ruangan gitu. Sembuh dengan FC lu. Gimana kita nggak makin semangat gitu. Ya. Kak LP, saya mau nanya nih. Kakak pernah nggak waktu live TikTok? Nggak ada yang nonton? Sering Pak. 01 penonton itu sering. Tapi gini Pak, walaupun nggak ada penonton itu udah paling banyak 10 orang, 12 orang, itu pun sebentar aja itu nanti akan mundur paling yang bertahan nanti 2, 3, 1, kadang-kadang 0. Sering dan itu. Tapi aku nggak pernah berhenti live kalau seperti itu, nggak, tetap itu lanjut. Tetap. Nah, Kalau misalnya itu loh Kak. Kenapa sih? Nggak, oke. Saya betulin dulu kata-katanya. Kakak penonton 0. Kakak bilang paling banyak aja 12. Lalu turun lagi 12, 0. Terus kenapa kakak tetap continue live itu? Itu yang ini masukan nih buat teman-teman di sini tuh. Saya udah berkali-kali ngomong teman-teman, kalau lu bukan Avatar, lu bukan Raffi Ahmad, udah pasti lu live datang 0. Nggak mungkin tuh lu buka live yang nonton 300. Saya udah berkali-kali sampai busa-busa tuh ngomong. Tapi saya mau nanya ke kakak, ini yang teman-teman harus belajar ya. Maksudnya cara kakak bangun pagi ngapain, lalu konsisten nge-live. Tadi saya menjawab pertanyaan ya, KLP tuh live rata-rata 1-1,5 jam, jarang 2 jam. Kenapa saya juga bisa kasih tahu tuh, karena kalau kita live-nya kelamaan, besok tuh kan kita live-nya harian tuh teman-teman, kan kita konsisten. Karena kalau kelamaan nanti terlalu ngerti ya, terlalu jemu gitu loh, orang nggak penasaran, topiknya juga nonton juga nggak ada. Nah itu saya mau nanya ke kakak 0, masih live aja terus. Terus kata teman-teman kan, kalau nggak ada yang nonton ngapain nge-live gitu loh. gini Biar loh kakak Pak, bisa bantu buka perasaan pikiran. kita memang nggak ada yang nonton kan Pak. Nggak ada yang nampak mata itu kan pada saat mereka kan, kalau mereka klik dan masuk di live kita. Nah, tapi sebenarnya Pak, walaupun mereka tidak masuk di live kita ini lewat loh di beranda mereka. Gini contohnya kan, ada orang live nih, kita lihat aja. Kita nggak masuk di live dia nggak misalnya nggak nambah orang menonton dia gitu, nggak nambah di situ. Tetap 0. Andai kan misalnya hanya dari luar semua orang nonton dia. Jadi aku yakin benar, walaupun misalnya nggak ada yang klik masuk di live itu, ada yang nonton aku selalu. Buktinya closing kok, mereka hubungin kok. Nah, dan aku selalu tanya, dapat nomorku dari mana? Tahu aku dari mana? Aku sering lihat kakak live di TikTok. Begitu. TikTok sama Facebook bagus mana, Kak? Dua-duanya sama. Tapi terakhir ini kan ada misalnya batas pertemanan di Facebook itu kan 5.000 pertemanan aja. Walaupun lama-lama kita rubah jadi Facebook Pro. Kan begitu. Yang jelas di situ pertemanan kita yang udah dari tahun lalu sampai sekarang itu aja gitu. Jadi barunya mereka lewat pun kita udah dia lagi deh. Jadi lebih enak di TikTok aku sekarang Pak, karena pertemanan setiap hari itu berubah-ubah ganti-ganti. Nah baru terus setiap hari gitu orang-orang baru. Nih teman-teman denger ya teman-teman ya, kita ambil satu orang contoh yang bisa berhasil benar-benar dari sosial media. Kalau teman-teman baru nonton di tengah, saya mau kasih tahu Kak LP Sirait adalah ada keterbatasan. Sehingga dia cuma bisa pure 100%, bahkan tetangga-tetangganya harus lewat handphone. Bukan tipikal networker yang jalannya offline tuh teman-teman, mulut ke mulut, tapi pure 100% di online. Nah dia ngomong Facebook dan TikTok sama bagusnya, cuma karena Facebook ada keterbatasan teman, dan saya juga setuju, saya juga harus jujur, bahwa kalau live, yang paling bagus sama di TikTok. Kenapa? Karena disebarin tuh teman-teman live kita. Jadi even kamu follower 0 aja, nggak ada follower masih kecil, followernya cuma 10, 15, kamu live itu benar-benar disebarin live-nya. Kalau kamu belum punya ilmu harus ngomong apa di live, saran saya masuk aja dulu, belajar dulu, biasa ngomong sama handphone dulu, nanti belajarnya pelan-pelan. Kamu akan KLP ada yang ngajarin nggak live? Enggak, aku belajar sendirinya gini loh Pak. Dulu caraku biar percaya diri di live ini. Nah kan
Dulu kan aku sering bikin-bikin video gitu kan, buat video. Jadi aku perhatikan lah muka aku ini kan. Aku sendiri sering malu nonton videoku sendiri. Aduh gimana ya, diposting nggak ya, diposting nggak ya. Nah, tapi dengan misalnya kadang-kadang buat satu video, kadang udah untuk diposting satu aja udah 10 video, nanti ku saring yang mana bagusnya, yang mana terbaik ya gitu. Ulang-ulang lagi. Nah, ya udah inilah yang terbaik, posting lah. Jadi dengan posting diriku sendiri gitu, ku tonton aku di Facebook, ku tonton aku di TikTok, kadang aku malu sendiri, tapi ya biarlah begitu. Jadi dengan sering-sering kita melihat muka kita sendiri di video kita, nah itu. Jadi kalau kita lihat kan, yang kita lihat kan muka kita nih. Nah, kan nggak kita lihat muka orang-orang, muka kita aja. Jadi seperti kita ngomong dengan diri sendiri gitu. Jadi seperti buat video gitu. Itu lama-lama percaya dirinya si situ timbul, Pak. Teman-teman jangan lupa ya, kalian bisa follow LP Sirait di TikTok. Kalian bisa belajar dari dia live yang diomong kayak apa sih, ya. Ini nama TikTok kakak apa? LP Sirait di mana-mana itu, Pak. Mau di Instagram, mau di Facebook, LP Sirait semua. Jadi nama kita itu nggak ada nama-nama alay di mana-mana, nggak, sama semuanya. Jadi dibuka nama kita, muka kita itu lagi nampak. Jadi orang gampang percaya. Nah ini ada yang nanya nih Kak, bagaimana cara supaya nggak pelanggaran overclaim di TikTok? Oh itu, aku sendiri sering kok dihapus pelanggaran, katanya sering. Kita hadapi. Aku juga sampai sekarang nggak tahu pelanggaran apa. Itu. Nih, saya ada sedikit tips nih teman-teman ya. Kalau kalian bawa penyakit, nama-nama penyakit, kalian kan auto text tuh. Nah, auto text-nya coba diganti pakai nomor. Nomor kayak darah. Jadi D4RA, R4 lagi H. Diabetes D1 gitu loh. Coba diakalin. Soalnya dia baca. Itu TikTok itu baca pelanggaran, teman-teman, saya kasih tahu ya. Satu, foto penyakit. Itu kalau kalian ada foto yang kaki-kaki menjijikan atau penyakit gitu, langsung TikTok masalahin. Itu saya tahu. Nomor 2, teman-teman, bagi bonus. Itu juga share-share income dianggap nggak boleh. Menjanjikan kayak gitu-gitu nggak boleh. Scam dianggap penipuan. Nomor 3, teman-teman, kalau bisa nggak ada nomor handphone. Kalau kalian ada nomor handphone, si TikTok juga kadang dia lepasin, kadang dia nggak lolosin. Cuma umumnya dia rata-rata pasti masalah deh kalau ada nomor handphone. Nomor 5, teman-teman, kalau bisa, nomor 5 ya, teman-teman, kalau bisa kata-katanya setiap kalian bikin konten, coba di auto text. Auto text itu kebaca, kalian baca dulu tuh teksnya. Ingat ya, penyakit-penyakit, sembuh-sembuh, ganti huruf yang A, I, U, E, O-nya pakai angka. Itu salah satu bikin lolos itu. Jangan upload gambar produk, jangan upload gambar testimoni. Nah itu kalau kalian, ini ngomongin konten ya teman-teman ya. Ini ngomongin konten. Karena konten yang paling banyak bikin masalah. KLP juga harus hati-hati Kak. Kadang kalau akun kita terlalu banyak kena masalah bisa dihapus langsung. Itu saran aja. Tapi ini teman-teman saya kasih tahu nih depan kalian semua ya. Saya masuk TikTok itu tahun lalu, Juni juga persis. Saya stop persis November. Jadi saya masuk TikTok Juni, saya November kayak udah stop bikin konten. Kenapa? Saya ada beberapa syarat. Satu, untuk bikin konten nggak mudah. Ini KLP Sirait tahu lah. Maksudnya bagi pemula sekali, bikin konten, edit, itu nggak gampang. Saya nih, rekomendasi teman-teman, kalau kalian hari ini mau tobat, mau coba masuk sosial media, saya saranin masuk di Facebook dulu yang gampang. Kenapa? Karena kalau di Facebook nggak ada tuh aturan yang tadi ngomong. Kalian bisa upload foto-foto tanpa ada sensor di Facebook, teman-teman. Terus kalau boleh, karena kalian belum bisa edit video atau bikin video, gambar aja yang ditaruh dulu. Nah ini kunci nih teman-teman. Buat pemula, gambar itu bagus. Kenapa? Karena teman-teman kita nggak semua rajin nonton video. Ngerti ya teman-teman ya? Percuma, kalian bikin video bagus-bagus, panjang, nggak ada yang mau nonton. Jadi alangkah lebih baik testimoni yang kalian sharing pertama adalah gambar. Karena kalau kalian taruh di Facebook, konsistenin itu dulu deh. Tapi itu kalau konten. Kalau live, saya setuju. Paling bagus di TikTok. Itu ada syarat nggak sih? Dulu saya nggak tahu ya berapa follower gitu. Saya lupa. Minimum untuk live itu berapa sih Kak? Kalau sekarang 250 followers udah bisa. Udah bisa ya? Udah. Oke. So Dulu KLP udah. Ya Kak? Dulu harus 1000, sekarang udah 250, 300 udah bisa. Udah bisa. Sekarang saya mau nanya, jawab kira-kira aja ya Kak ya.
Dari total kakak main dari online, jalanin AFC dari online, total bonus udah berapaan kak? Total Satu bonus tahun, ya? satu tahun ini 1 tahun ini? Nggak total. hafal pula, lupa. Pokoknya gini Kira-kira lah. Nah, gini lah pokoknya. Kalau mau kalian rata-ratakan ya Pak, ya gini. Dari Januari sekarang bulan berapa? Bulan 6 lah ya. Nah, pokoknya gini, dari Januari sampai April masih menetap di situ, bonusku itu masih 80 ke 90 juta. Dan dari Mei Pak turun. Itu dia. Jadi Januari April kakak bisa hit 90 juta per bulan atau total? Per bulan Pak. Per bulan. Itu. Karena dari aku awal join pun Pak, nggak pernah kecil sebenarnya dapat DFC ini Pak. Nggak pernah Minimal kecil. dari kakak join pertama, Paling kecil pernah di bulan ketiga Pak, turun 14 juta. Itu paling kecil. terus waktu turun apa yang kakak lakuin? Tetap Semua. branding diri tadi, tetap gitu. Nanti ada yang kurang dengan aku. Waktu itu masih di belakang layar itu Pak. Masih bulan ketiga. Belum. Nah, jadi udah gitulah, udah aku putuskan tadi lah semua kan, mulailah muncul di permukaan gini kan. Nah, di bulan keempat, kelima itulah naik dia terus. Itulah tadi terus dapatlah Toreda, dapatlah tiket itu tadi ke Korea, itulah duluan. Tiket Korea lah pertama-tama dapat. Itu. Jadi ini teman-teman bukan Januari April 80 juta ya. Januarinya yang 80-90 juta, Februarinya juga 80-90 juta, Maretnya juga 80-90 juta, bukan bukan total itu 80 juta tiap bulannya. So sekarang bonus anggap di Mei sedikit turun. Apa yang menurut kakak kenapa turun? Kenapa turun? Kalau aku sendiri sih gini Pak. Karena tadi kan yang ku telepon setiap yang dulu itu kan semua udah pernah aku prospek mereka dan udah 2 kali bahkan 3 kali, 1 orang mungkin sudah pernah. Kan sering ulang-ulang mereka prospek ulang. Ibaratnya itu sudah dapat mereka dalam prospekku selama setahun 9 bulan ini. Jadi sekarang ini benar-benar orang baru semua lo mau ku cari. Ya. Itu dia. Jadi bahkan seperti aku ini sekarang memulai dari nol lagi. Cari orang baru lagi gitu loh Pak. Good start. Ini saya mau bilang nih teman-teman ya. Saya mau bilang gini. Saya adalah salah satu orang yang tidak selalu ngajarin juga ke leader-leader yang saya kenal. Mumpung KLP ngomong juga, saya mau kasih tahu. Teman-teman harus tahu. Orang-orang yang kalian rekrut ini tidak ada hubungannya bahwa dia akan jalan ke kalian atau punya visi misi ke kalian atau cinta seperti kalian. Ya, KLP juga bisa dengerin sekalian. Jadi tidak ada hubungannya bahwa saya merekrut Anda lalu Anda juga kayaknya punya visi misi yang mau sukses juga. Enggak semua. Itu saya udah bilang sama teman-teman. 90%, dengerin saya. 90% orang yang sekeliling kita tidak punya frekuensi kayak kita. Itu saya pastiin ke Anda. Saya main sama semua level itu teman-teman ya. Nah, ada tips satu. Jangan pernah bermain sama orang-orang yang ingin menjatuhkan atau menjatuhkan Anda. Sekalipun dia mungkin downline Anda, belum tentu dia tidak mau kalian jatuh. Itu yang saya kasih tahu nih ke teman-teman. Rata-rata dunia yang saya kenal, bukan di MLM ini aja atau bukan di AFC aja, hanya sebagian besar, hanya sebagian kecil yang senang lihat kita sukses. Kebanyakan, termasuk keluarga, maunya kita gagal hancur. Kayak dia juga. Kita ada tabiat senang lihat orang susah. Kita punya tabiat, ada rata-rata, bukan kita semua. Rata-rata seneng orang susah ini melihat kita juga susah. So, saya ada beberapa tips buat Anda yang hari ini punya keluhan tim nggak jalan. Ini nggak jalan lah, tim kalian ngecewain lah, atau yang kalian support mati-matian lah. Saya mau kasih tahu, hentikan itu. Kalian cuma boleh berharap sama diri Anda. Kalian nggak boleh berharap sama siapapun di luar sana. Untuk kalian sukses, KLP juga dengerin saya. Untuk kalian sukses, kalian cuma bisa berharap sama diri sendiri. Kalian sudah hidup lebih 30 tahun, 40 tahun, kalian sudah tahu bahwa waktu kalian susah, kalian nggak bisa ngandelin siapa-siapa. Nggak ada yang peduli juga sama kalian. Saya kasih tahu nih, hanya kalian yang bisa ubah itu. Maka jangan pernah berharap tim kalian bisa bikin kalian besar. Yang bisa bikin kalian bisnis kalian besar,
hanya diri kalian sendiri. Kalau tim kalian semua tewas, mulai baru. Semua masa ada sama. Ada masa, ini dengerin saya. Ada masa nanam benih. Apa itu masa nanam benih? Teman-teman baru masuk, lagi belajar, lagi coba prospek kenalan-kenalan, nanam benih. Ada mulai masa memupuk. Kita mulai ajarin, nih kalau live yang baik kayak begini. Itu ada namanya masa memupuk. Oke? Ada masa panen. Nah, apa itu masa panen? Ketika mungkin saya udah nggak di situ, saya nggak sama tim saya udah bisa closing. Dia udah closing. Lalu ada masa paceklik. Apa itu masa paceklik, teman-teman? Mati. Dia udah coba 2 bulan, 3 bulan, dia pergi. Dia masuk, semangat, biasalah. Semangat tai ayam. Masuk, sebulan pertama ini hilang. Masuk, nggak lama pindah. Banyak paceklik. Nah, apa yang harus dilakukan paceklik? Nah, ini saya mau tanya sama teman-teman nih. Sama Kak LP saya mau tanya. Kak, ketika kita masuk paceklik, tim tumbang semua. Hilang semua. Pindahlah, inilah, itulah. Apa yang kita harus lakukan lagi ketika masa paceklik? Kalau aku sendiri Pak, gini, di hatiku gini aja, ya kan? Ini bisnisku, gitu. Jadi aku di sini berbisnis ini bukan mengharapkan downline yang membangun, dan juga bukan berharap misalnya support dari leaderku. Ini bisnisku, harus kubangun sendiri, begitu loh Pak. Dan selalu yang ada di hati gini, terus ingat ke belakang bisnis apa saja yang sudah pernah aku kerjakan, gitu loh. Masih yang menjuara itu masih AFC, kenapa mesti ku tinggalkan gitu loh. Ngapain mesti cari-cari yang lain? Udah, ini yang topnya yang pernah aku kerjakan, gitu loh Pak. Jadi selalu ingat ke belakang aja gitu, siapa kita sebelum kenal AFC gitu. Jadi itu yang bikin kita bangkit semangat lagi gitu loh. Keren. Jadi saya bangga deh sama KLP. Saya mau bilang ke KLP ya, kalau KLP bisa achieve 3 tiket cruise, saya akan tambahin 1 buat kakak. Jadi kalian berempat bisa pergi cruise. Jadi kakak kejar 3 cruise, kalau dapat 3, saya kasih 1. Jadi mudah-mudahan sekeluarga kakak bisa berangkat. Saya pengen juga, karena cruise ini kan teman-teman harus tahu ya, sengaja dibuat mudah. Kenapa? Saya jujur aja, Pak Ernest, ini Pak Ernest yang punya ide sih. Dia benar-benar mau korbanin, kan cruise itu mahal tuh teman-teman. Apalagi yang 6 hari 5 malam. Kita pergi ribu-ribuan. Emang mau kasih kesempatan buat orang pergi ke situ. Nah, kenapa saya andai kata dalam hati mau bawa KLP ke cruise? Karena di cruise itu aktivitas kan nggak banyak, Kak. Kalau kecuali pergi ke Taiwan kan naik bis, ngerti ya, Kak? Turun di sini. Kalau di cruise tuh ibaratnya buat kakak yang pakai kursi roda juga nyaman. Karena kakak cuma bener-bener tuh ya diputar situ aja gitu loh. Kita ke Singapura, Vietnam, turun di Hong Kong. Maksudnya nggak ada aktivitas yang berat bagi saya orang yang kursi roda. Karena di cruise itu kan didesain buat rata-rata orang pensiun tuh, Kak. Cruise itu kalau di Eropa sana yang naik-naik itu orang pensiunan, which is sudah tua. Karena aktivitas nggak banyak. Jadi kita naik cruise, kakak bisa ke ruang entertainment, ada yang nyanyi, ada yang yang pertunjukan. Kayak sirkus-sirkusnya tuh ada semua di kapal cruise. Makan semua udah di situ. Jadi saya ngomong ke kakak, kalau kakak bisa bawa achieve 3 aja. Cuma 15 kan ya. Saya akan kasih 1 lagi buat buat 1 gratis cuma-cuma biar keluarga kakak seboyong bisa naik cruise sama-sama. Karena menurut saya belum tentu kita bikin cruise lanjutan. Dan untuk bikin Singapura, Vietnam, Hong Kong itu kan spesial rute tuh. Biasanya cuma 4 hari 3 malam, 3 hari 2 malam. Ini 6 hari 5 malam. Saya pengen mudah-mudahan kakak bisa achieve 3, masih lama sampai Oktober, Kak. Saya berharap saya akan kasih 1 tiket buat anak kakak, jadi lengkap semua. Kalau belum ada yang ngurus paspor, saya yang pribadi akan urusin pasportnya itu anak-anak. Jadi benar-benar sekeluarga bisa berangkat bareng di situ. Kasih Pak ya. Paspor anak semuanya udah Pak. Udah. Alhamdulillah. Kami sekeluarga udah ada paspor. Itu kemarin kan memang betul-betul mau berangkat kan anak-anak semua. Cuman tabrakan dengan jadwal sekolah itu aja. Nggak apa-apa. Pokoknya ini janji saya, entah mau dipakai atau enggak. Tapi saya benar-benar pengen satu keluarga, dan bagi saya masuk akal. Karena di cruise itu tidak nyusahin lah buat orang-orang yang punya
masalah keterbatasan dalam bergerak gitu loh, Kak. Nah, teman-teman, lanjut tadi ya, yang KLP bilang, ini bisnis saya nggak mau bikin benar. Jadi ketika kita udah masuk paceklik, kita harus masuk masa menanam lagi. Karena kalau kalian tidak tanam, tidak akan pernah panen lagi selamanya. Ngerti ya? Ini saya pakai analogi yang paling mudah. Teman-teman, kalau kalian hari ini dengar saya, ketika semuanya tidak berjalan seperti yang kalian harapin, dan tidak mungkin yang kalian harapin itu jalan, itu prinsipnya tuh, Kak. Nggak mungkin kalau saya pemalas, saya tidak punya aktivitas yang saya jaga disiplin dan konsisten, lalu Tuhan ngasih saya downline yang tiba-tiba jalan lalu ubah nasib saya. Mungkin ya mungkin, tapi Tuhan itu maha adil, teman-teman. Hari ini kalian bisa belajar dari KLP Sirait. Nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang tuntunin kayak dia. Dia cari tahu sendiri, dia belajar sendiri. Dia bisa sukses sampai hari ini dengan segala keterbatasannya lah. Kalian bisa datang ke LOP, kalian bisa kemana-mana, bisa kemana-mana, KLP hanya di rumah. Saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa ketika kalian masuk dalam fase itu, please masuk ke fase menanam lagi. Apa itu menanam lagi? Tadi saya udah jelasin. Mulai baru, lupain semuanya. Karena kadang ada rasa gini loh, Kak. Contoh saya rekrut KLP Sirait. Harapannya tinggi. Dia hidup, dia akan sukses, bla bla bla, lalu saya dapat income. Ternyata enggak. Nah, rasa yang dipelihara harapan itu buruk buat saya dipelihara. Mending ditiadain aja. Ngerti kan? Maksudnya, udah gue nggak mau harapin KLP jalan atau nggak jalan, gue akan bangkit lagi. Kalau gue bisa nemuin KLP Sirait pertama, gue akan nemuin LP Sirait kedua. Maksudnya rasa itu penting tuh dipindah gitu loh. Ngerti nggak sih teman-teman? Jadi energinya nggak habis. Itulah kenapa, mohon maaf teman-teman ya, saya nggak banyak temenan sama semua member. Saya nggak pilih-pilih member siapa aja yang saya mau temenan. Tapi maaf ya, yang ngeluh-ngeluh, tukang komplain, yang komplainnya kalau telepon, waduh isinya komplainan semua. Saya pasti nggak milih main sama dia. Kenapa? Menular. Ngerti ya? Rasa putus asa, rasa ingin menyerah, itu menular banget. Dan itu nggak baik buat saya. Saya lebih baik main sama siapa? Kayak KLP Sirait, orang-orang yang masih, oh enggak, kalau emang nih gue akan mulai lagi, gue udah ada rencana baru lagi, gue udah tahu gue bikin salah apa, mendingan saya main sama orang gitu loh. Ngerti ya teman-teman ya? Mudah-mudahan hari ini kalian bisa belajar banyak dari KLP Sirait. Dia kasih tahu dia bangun pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain, malam dia ngapain. Dia live pakai berapa handphone? 3. Langsung kenapa? Lalu dia kasih tahu total. Teman-teman bisa bayangin ya, kalau 1 bulan 80 juta, 50 sampai 80 juta aja deh. Rata-rata 50 juta. Anda tahu nggak sih? Rata-rata dia sponsor dong, Kak. KLP Sirait bonus contoh 80 juta. Sponsornya rata-rata ada sponsor dong yang gede. Maksudnya sponsor saya ada yang jalan gitu, Pak? Enggak, bukan. Maksudnya kalau kakak bonusnya sampai 80 juta, kakak rata-rata sponsor yang gede kan bonusnya. Iya. Itu boleh Karena, dikatakan, Pak. Itu yang kudapatkan ini, boleh dikatakan 90% masih sponsor pribadi tuh, Pak. lalu Itu. kenapa nggak kakak kayak teman-teman yang lain? Maksudnya gue kan sponsor terus-terusan, kok nggak ada yang jalan? Ada tuh yang ngeluhin gitu, ada dong. Benar nggak? Kakak Ya, juga sebagai moderator dong. ada nyalahkan keadaan. Iya, gue kan rekrut banyak, kok nggak ada yang jalan? Nggak, maksud saya, ini teman-teman harus tahu ya, saya malah KLP ya, jujur aja ya, nggak ada WA apa-apa. Bener ya, Kak ya? Maksudnya kita Nggak bukan ada orang... spontanitas aja nih, kita juga nggak tahu sampai ke sini pembicaraannya. Benar, nggak. Tapi kenapa kakak nggak kayak teman-teman kakak yang lain? Yang kope kalau udah ngeluhnya, maksudnya gini loh, kakak merekrut 80-90%, betul ya? Iya, Tadi. iya betul, Pak. Lalu belum ada yang jalan. Kenapa kakak nggak ngeluh aja ke teman-teman yang lain? Itu tadi, Pak, aku mikirnya gini, mau misalnya kan gini, kita nggak boleh maksa loh, biar gini, ibaratnya mobil mogok, nggak bisa kita dorong loh, Pak, nggak ada guna. Seperti mau bilang tadi, kita misalnya mau cari yang benar-benar yang satu server dengan kita aja, mungkin kamu sudah saya ajak, kamu tidak mau, kamu mau seperti saya, tapi kamu nggak mau melakukan seperti apa yang kulakukan. Seperti itu loh, Pak. Kan mereka hanya melihat hasilnya kita, pengen seperti kita, tapi namun prosesnya mereka tidak mau gitu loh. Nggak ada yang mau. Nah itu, sementara kan kita harus melalui proses itu, maka dapat itu, gitu loh. Jadi kakak ini Ronin sendiri? Ronin sendiri. Jadi itu memang ada 20% ada 20% ada sudah ya, yang saya ada. belanja untuk diri sendiri,
ya belanja untuk diri sendiri ada, itu ulang-ulang belanja lagi ada, dan memang tidak mau jalankan bisnisnya memang banyak. Rata-rata seperti itu, beli untuk konsumsi. Tapi ada juga sih sudah mulai jalan. Ada satu memberku itu Pak, sudah dapat, dia udah achieve dia tiket ke Taiwan kemarin satu, udah dapat handphone juga satu, itu di timku. Itu kalau itu Pak, orang Makassar itu hari-hari teleponan sampai bantu closing kan mitranya pun saya ditelepon itu. Saya mudah-mudahan teman-teman yang hari ini nonton ini benar-benar pandangannya kayak gitu. Saya juga persis, Kak. Saya kalau training di Jakarta, saya selalu bilang sama mereka, andelin diri sendiri. Kalau kamu nggak hebat, downline tidak akan ada yang hebat. Kalau kamu nggak bisa sponsor, downline kamu nggak akan bisa sponsor. Itu yang teman-teman harus. Kalau kamu nggak achieve trip, downline kamu nggak akan pernah achieve trip. Mereka nggak tahu betapa trip ini harus pergi. Itu yang teman-teman harus tahu. Downline hanya adalah cerminan dari diri kita sendiri. Sama kalian juga adalah bagian dari cerminan AFC itu sendiri. Bagaimana sih leader-leader AFC? Oh, kita semua kekeluargaan, kita semua dekat, kita semua nggak ada. Teman-teman bisa lihat semua Bushido AFC. Tidak ada satupun yang sok-sokan, sok kaya, sok belagu. Nggak ada. Sampai detik ini. Ada yang lupa diri dikit, nggak apa-apa, biasa. Dapat uang kaget tiba-tiba, lupa-lupa, nggak apa-apa. Cuma saya mau kasih tahu ke teman-teman, mudah-mudahan hari ini dari KLP Sirait, saya bawa home talk ini, saya benar-benar bisa dapetin semuanya. Saya udah ngomong, teman-teman bangun deh aktivitas kalian kayak KLP. Saya ambil rangkuman aja ya Kak ya, bentar ya. Dia bangun pagi, dia selalu follow up semua pasien-pasiennya. Gimana rasanya, kayak gitu loh, udah minum belum, ada juga yang belum pernah minum jadi diingetin, jadi dia follow up dari pagi sampai jam 10 sampai jam 11, siang dia udah mulai bangun konten dia. Itu betul ya Kak LP ya. Betul Pak. Sore dia bilang masih ada tuh yang telepon namanya pasien ya, teman-teman tahu biasa pasien tuh rewel gitu loh, ini enggak, nanti udah minum ada yang kenapa lah, ada aja kan, ada yang sakit gigi lah, ada yang sakit kepala lah, gitu. Biasa lah itu. Malam dia udah live. Saya juga rekomend ke teman-teman live. Live itu jemput bola. Kalau ngonten itu menunggu bola. Nanti ya. Itu prinsip sederhana aja. Kalau saya ngonten, bikin upload video testimoni, upload video keseharian, upload tentang apa yang kamu rasain, itu menunggu bola tuh teman-teman. Ada yang nonton, ada yang tertarik, ada yang belum, ada yang masih penasaran atau kepo ya. Kalau ada yang like, ada yang komen, please kalian coba ajak ngomong. Karena ada orang juga maunya ditanyain gitu loh. Dia nanya sendiri malu. Ada aja orang kayak gitu. Nah, kalau kalian live itu namanya jemput bola. Ngerti ya teman-teman ya? Live itu jemput bola. Kalau KLP Sirait yang super gaptek, yang dia cerita tadi, lalu bisa hasilin 80-90 juta hanya dari sosial media, kalian yang hari ini dengerin, please, tim-tim KLP juga yang hari ini dengerin, atau yang bukan tim KLP dengerin, kalau ada orang dengan segala keterbatasannya, gaptek lah, apalah, bisa hasilin duit segini, harusnya kamu juga bisa. Harusnya kamu juga bisa. Live juga KLP tadi, dia cerita 0 yang nonton. 1, 2, 0, 1, 2. Tapi dia tetap lanjut. Nah, yang saya bingung, KLP jadi sampai detik ini, live tuh 1-2 orang. Iya. Sampai detik. Boleh Bapak, sering ngintip aja lah Pak. Nanti 2, 3, awal-awal itu nanti 6, 12 gitu. Turun. Yang bertahan itu selalu 2, 3 orang lah. Yang selalu bertahan, kadang 0, 1 gitu. Ya seperti itu terus. Tapi closing gitu loh. Lalu teman-teman ini baru live, belum sebulan konsisten. Nonton 0 udah komplainnya, ampun. Itu loh teman-teman, mudah-mudahan kalian bisa dapat sesuatu dari KLP Sirait deh. Kalau saya udah capek ngomong. Mudah-mudahan lewat KLP, mudah-mudahan teman-teman bisa dengerin. Balik lagi. Konsisten. Teman-teman saya kasih tahu ya. Kalian live, walaupun belum ada closing. Nih KLP pasti setuju nih. Kita live Kak, walaupun nggak ada yang closing, sangat jauh lebih baik kerjaan kita ini daripada teman-teman kita yang nggak seberuntung kayak kita teman-teman. Yang harus kerja, maaf ya, 2 juta, 3 juta sebulan. Ngojek,
Ngerti ya teman-teman ya? Angkat sampah, jadi guru honorer yang digaji 400.000. Masih banyak hal yang bisa orang ngeluh dibanding kita live nggak ada yang nonton. Anda setuju nggak, Kak LP? Setuju banget. Ada orang lupa loh. Teman-teman, 99% orang Indonesia. Google, kata saya please di Google. Gaji rata-rata orang Indonesia 3.070.000. Mereka kerja 8 jam, mungkin disiksa, mungkin dihina, ada yang jadi maaf pembantu rumah tangga, ada yang jadi tukang ojek, ada yang jadi penjaganya tukang bakso, ada yang jadi security. Kerja 8 jam tuh teman-teman, beneran deh. Sedangkan kalian live 1 hari 1 sampai 2 jam, gak ada yang nonton, kalian ngeluh. Maksudnya pantas lah kadang rezeki itu susah datang. Nggak mungkin rezeki datang ke orang yang suka ngeluh. Nggak mungkin, Kak. Kalau kalian nonton hari ini, saya ngomong sama Kak LP Sirait, saya selalu nanya, Kak, kenapa sih lu nggak nyerah aja? Kalau dihina-hina, jual produk kesehatan, lu aja masih lumpuh. Kira-kira gitu loh, kata Kak LP loh. Iya, Lu iya. sembuhin aja diri lu sendiri. Dia nggak ada komplain, nggak ada ngeluh, dia tetap jalan. Aduh, teman-teman yang sempurna, nge-live juga belum, masuk sosial media udah alasannya banyak, udah ngeluh dulu. Mudah-mudahan teman-teman, saya rekomen kalian follow akun TikToknya LP Sirait. TikToknya kalian follow tuh teman-teman. Kalau dia live, coba kalian nonton, kalian belajar, lalu kalian terapin ke diri sendiri. Siapa tahu hari ini KLP dapat pahala. Dengan siapa tahu hari ini ada yang nonton KLP, ada yang bisa masuk ke dunia itu, lalu hasilin duit juga gitu, dan pahala kakak tidak berhenti-berhenti tuh, Kak. Amin, amin. Mudah-mudahan orang-orang dapat inspirasi dari seorang LP Sirait, Ronin of the Year. Ronin of the Year itu adalah dari sekumpulan semua total rank yang Ronin, dipilihlah satu yang jadi terbaik di tahun itu. Nah, KLP adalah salah satu Ronin terbaik AFC tahun 2024, teman-teman. Dari semua ribuan, KLP adalah, mudah-mudahan saya panggil teman-teman bisa belajar hari ini. Ini ada share TikToknya KLP Sirait di komen ya, Zakir Zahir. Terima kasih ya, Pak. Mudah-mudahan kalian Makasih. bisa follow dia, bisa belajar dari dia. Saya ngundang KLP, mudah-mudahan kakak dapat pahala juga, dapat rezeki juga. Saya yakin Amin. suatu hari ada yang nonton video ini, dia lakuin, dan dia bisa berubah nasib, dan dia sharing juga kita ada di sini. Saya mau thank you buat KLP Sirait. Saya Sama-sama, Kak. berdoa, jangan lupa, saya ada kasih kakak tambahan 1 tiket cruise kalau kakak bisa achieve 3. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Saya mau Semangat. bawa sekeluarga kakak ada di situ. Saya Makasih, mau Pak. buktiin ke anak-anak kakak bahwa bagaimana ibunya itu di luar sehebat itu. Kalau anak-anak KLP nonton hari ini, saya mau kasih tahu, kalian harus berbangga punya ibu yang sehebat KLP Sirait, karena kami AFC sangat bangga punya dia. Terima kasih buat kakak. Saya yakin pertemuan AFC dengan kakak nggak ada yang kebetulan. Teman-teman juga yang hari ini dengerin, kasih tahu saya, Anda nggak pernah ada bayangan MLM, Anda benci MLM, tapi Anda bisa ada di sini. Jelas bagi saya, Allah yang buka kalian ada di sini, Tuhan yang bawa kalian ke sini, dan dibawanya kalian di sini pasti punya tujuan itu. Saya nggak yakin bahwa Tuhan kenalin AFC ke diri kalian dengan melihat kegagalan itu lagi. Nggak mungkin, teman-teman. Kalian di AFC udah bisa lihat dari seorang petani, sopir taksi, tukang pijit, mantan pembantu, mantan TKW, tukang sayur, KLP. Semua orang bisa sukses di sini. Dan saya mengundang orang-orang sukses di sini, kalian bisa lihat cara pola pikirnya, teman-teman. Ngerti ya? Mereka berpikir, lihat penolakan. Mereka berpikir live nggak ada yang nonton, tetap dia live. Please ambil sesuatu pelajaran. Mudah-mudahan suatu hari kalian adalah orang yang dipanggil di sini untuk sharing bagaimana Anda bisa sukses. Terima kasih KLP Sirait dan teman-teman yang hari ini nonton hari Jumat. Mudah-mudahan kalian bisa dapat pelajaran ini. Rekaman ini akan disimpan di Live Science Facebook. Kalian bisa nonton, dan saya berdoa mudah-mudahan hati kalian tergerak. Terima kasih buat KLP Sirait. Jangan lupa follow akun TikTok LP Sirait. Terima Belajar kasih untuk mulai semuanya. live. Terima kasih KLP. Salam konnichiwa. Dadah semua.